Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada 165 para peserta yang kegiatan ini saya rasa diselenggarakan oleh komunitas Biman. Jadi mungkin nanti komunitas Biman bisa menceritakan apa tuh yang kiprahnya dari komunitas Biman ini. Sahabat-sahabat sekalian, kisah yang akan kita sampaikan pada pagi ini adalah kisah Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi Nabi Syuaib ini juga adalah, kalau kata Baginda Rasul, adalah salah satu nabi yang berbahasa Arab gitu ya, di antara 4 nabi, yaitu Nabi Muhammad, Nabi Solih gitu ya, kemudian Nabi Hud gitu ya. Dan yang menjadi menarik nanti kita lihat bahwa di nabi-nabi yang berbangsa Arab ini atau berbahasa Arab ini juga relatif tema-temanya juga menarik ya. Tema-temanya memiliki kemiripan-kemiripan itu. Artinya kaum-kaum yang dihadapinya juga memiliki kemiripan kelakuan. Nah, itu juga sama dengan nanti kita lihat juga bagaimana Baginda Rasul Muhammad SAW menemukan kaum Quraisy itu, dan juga agak mirip gitu ya. Ada beberapa karakter-karakter dari umat-umat yang diseru oleh nabi-nabi yang berbahasa Arab ini. Jadi ini menjadi nanti analisisnya adalah di ujung ya, setelah total seluruh kajian ini. Jadi akhirnya insya Allah di akhir Ramadan kita kita akan mencoba melakukan analisis gitu ya, terhadap 25 nabi ini gitu ya. 25 nabi ini yang kita analisis juga bukan hanya karakteristik dari nabinya, juga kita akan lihat karakteristik umatnya. Dan apa pola-pola yang bisa kita pelajari gitu ya kalau dari seluruh kisah-kisah Nabi ini. Nah, jadi bagi Anda yang penasaran tentang tema itu, silakan pantau terus gitu, ngaji psikologi dari kisah Nabi. Dan insya Allah memang ini kita pindah dari satu komunitas ke komunitas lain. Dan alhamdulillah juga partisipasi para peserta juga luar biasa ya. Di luar sangkaan saya gitu loh. Karena tadinya kegiatan ini adalah lebih dalam rangka ngabeberang saja gitu ya, ngabeberang, nah supaya kita bisa tidak tidur pada subuh gitu. Apa nih aktivitas yang perlu kita lakukan? Nah, sehingga kegiatan ini juga memaksa saya kembali untuk membaca buku ya, dan menyampaikan bacaan buku hasil bacaan saya. Sahabat-sahabat sekalian, jadi bagi teman-teman yang memang tertarik kepada rujukan aslinya, Anda bisa mencari kitab tertuanya mungkin Tarikhul Anbiya ya, dari Syekh Khatib Al-Baghdadi. Nah, Khatib Al-Baghdadi ini adalah mufasir yang kemudian juga tulisan-tulisan beliau juga seringkali juga dikutip oleh Imam Ibnu Katsir. Nah, memang agak ada beda dalam penulisan. Saya rasa kalau Imam Ibnu Katsir itu seluruh rujukan-rujukan terutama dari hadis diungkapkan di sana ya. Sehingga kita seakan-akan sedang membaca sebuah karya tulis ilmiah begitu ya, bahwa ini ada argumen beliau dan ini ada rujukannya. Sementara kalau tulisan Imam Khatib Al-Baghdadi itu jauh lebih langsung ke kisah, urutan kisah, kemudian juga perbedaan-perbedaannya apa. Nah, jadi bagi teman-teman yang memang ingin mencari buku itu, saya rasa buku itu sudah diterjemahkan ya. Jadi ada Tarikhul Anbiya, itu karya Imam Ibnu Katsir, dan kemudian juga Tarikhul Anbiya karya Khatib Al-Baghdadi, dan Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir. Jadi silakan, itu 2 buku yang cukup tebal, ya lumayan bacanya juga ya. Dan itu bisa menjadi rujukan Anda. Dan barangkali memang kisah-kisah yang disampaikan kalau kita lihat kurikulum agama, pendidikan agama yang ada di SD, saya rasa saya mempelajari buku-buku yang ada di sana juga, ya kisah itu sedemikian kurang kalau menurut saya. Tidak begitu menggambarkan justru perjuangan-perjuangan para nabi ini. Dan jadi terlalu singkat gitu ya, terlalu singkat gitu. Artinya perjuangannya, apa yang dilakukan, bagaimana gerakan dakwahnya, apa yang diungkapkan. Nah, sehingga kalau itu diungkapkan juga sebagai kisah kepada anak-anak kita, tidak begitu banyak
hal yang barangkali bisa diambil. Padahal yang kita harapkan mengajarkan melalui kisah itu justru mengajarkan skema yang diperlukan oleh anak-anak kita. Sahabat-sahabat sekalian, mari kita lihat dari yang namanya nasab. Ya, jadi nasabnya atau turunan ya atau silsilah gitu dari Syuaib ini. Nah, di dalam dua kitab itu sendiri memang beragam gitu ya, beragam pendapat diungkapkan. Jadi ada dari Ibrahim ke Nabi Syuaib itu sampai berarti ada delapan ya, Ibrahim, kemudian ada yang namanya Madian, Sabit, Abqa, Saifur, Lawi, Yasjun, Syuaib. Nah, jadi ini adalah 8 generasi dari Ibrahim. Ada juga yang mengatakan bahwa dari Ibrahim ke Syuaib itu hanya 5 generasi. Jadi ada Ibrahim, Madian, Anqa, Nuaib, Syuaib. Ada juga Ibrahim, Madian, Anqa, Mikil, Syuaib. Ada juga Ibrahim, Madian, Mikil, Syuaib. Ada juga Ibrahim, Madian, Yasjun, Maikal, Syuaib. Nah, ada juga yang menganggap bahwa yang namanya Ibrahim ini, jadi Syuaib ini adalah anak seseorang, ya anak seseorang, yang namanya Fulan, tidak dijelaskan siapa seseorangnya itu. Dan Fulan ini adalah orang yang mengikuti syariatnya Ibrahim. Dan kemudian Fulan ini adalah menikahi anak putrinya Lut, Nabi Lut. Yaitu namanya Fulanah gitu ya. Kita nggak Fulanah karena tidak dijelaskan siapa namanya. Dan ini adalah melahirkan namanya Syuaib. Jadi dalam satu riwayat ada yang mengatakan bahwa jadi ibunya Nabi Syuaib itu adalah anaknya Nabi Lut. Tapi ada di dalam riwayat lain yang mengatakan bahwa neneknya Nabi Syuaib itulah yang sebenarnya anaknya Nabi Lut. Jadi ini sangat wajar saya rasa ya terjadi perbedaan-perbedaan pendapat seperti ini karena juga sangat sulit barangkali dalam penelusuran terhadap naskah, kemudian penelusuran terhadap data-data naskah kuno, kemudian data-data arkeologi yang dilakukan oleh para alim terdahulu. Nah, di manakah daerah Madian itu ya? Jadi di manakah daerah Madian itu? Jadi dalam beberapa pendapat dalam Ibnu Katsir mengatakan bahwa daerah Madian itu adalah daerah yang di sebelah utaranya Hijaz, kemudian hampir berseberangan dengan Syria, dengan Syam pada waktu itu. Nah, jadi kalau sekarang itu barangkali dia Syria itu kalau di zaman dulu itu ya meliputi Palestina itu gitu ya, meliputi Palestina itu. Nah, itu ada di daerah yang namanya Ma'an di dekat situ, dekat sebuah danau. Nah, dari beberapa pendapat itu jadi ada yang menganggap bahwa pendapat satu itu adalah di daerah sekitar Yordania saat ini gitu ya. Ada pendapat dua yang menganggap bahwa itu adalah di sekitar ya Arab Saudi yang itu ya di Jazirah Hijaz itu. Nah, jadi Hijaz ini juga adalah menjadi daerah yang Makkah Madinah yang dari zaman dahulu kala bahkan menjadi sebuah setelah Nabi wafat itu menjadi kerajaan tersendiri. Dan Najd itu juga adalah bagian dari kerajaan tersendiri. Dan ketika kita tahu bahwa Saudi Arabia, nah Saudi Arabia itu sendiri berarti perluasan dari Najd gitu ya, sehingga yang namanya Makkah, Madinah, dua kota di Hijaz ini adalah menjadi bagian dari Saudi Arabia. Nah, ini kalau kita ngelihat daerahnya, jadi daerah tempat terjadinya atau di manakah suku Madian itu. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita lanjut saja bahwa di dalam ayat Quran itu ada dinyatakan Aikah, tetapi ada juga dinyatakan Madian. Nah, ada dua pendapat juga dalam hal ini. Ada yang menganggap bahwa Madian dan Aikah itu kaum yang sama. Tetapi ada juga yang menganggap bahwa Madian dan Aikah itu dua kaum yang berbeda. Nah, yang menganggap yang sama adalah kaum yang sama. Yang sekarang sebenarnya Aikah itu lebih ke kebiasaan mereka ini, ya kebiasaan kaum Madian ini adalah di dalam musim hangat gitu ya, untuk adalah berada di daerah yang di sana adalah banyak pepohonan, di daerah sana adalah banyak tumbuhan, di daerah sana adalah banyak semak gitu ya. Dan di daerah semak itu ada sebuah pohon
Nah, jadi kumpulan semak itu dalam bahasa Arab namanya aikah. Dan mereka juga adalah dikenal sebagai dalam beberapa kaul dinyatakan sebagai penyembah pohon. Nah, sementara di antara kaul yang mengatakan adalah bahwa mereka kaum berbeda, karena di satu ayat yang mengatakan bahwa dan mereka mengangkat adalah saudara mereka Su'eb, ya. Dan di situ ada pernyataan sebagai suku Madian. Tapi ada salah satu surat adalah ayat yang mengatakan bahwa suku Aikah itu adalah orang yang telah mendustakan rasulnya. Nah, terlepas dari perbedaan dua pendapat ini, tetapi kaum yang masyhur menganggap bahwa Aikah dan Madian itu ya yang dimaksudkan adalah kaum yang sama. Nah, berkaitan dengan Su'eb ini sendiri, Su'eb itu sendiri diriwayatkan adalah mempunyai beberapa putri. Tapi ada juga yang mengatakan punya 2 putri dan tidak memiliki putra. Dan di kalangan Jazirah Arab pada waktu itu, ya sampai saya rasa pada periode Nabi Muhammad, ya bahwa tidak memiliki anak perempuan itu dianggap sebagai sebuah, memiliki anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki itu dianggap sebagai sebuah aib. Dianggap adalah orang yang tidak memiliki wibawa, dianggap menjadi orang yang barangkali boleh dihinakan. Nah, sehingga sangat wajar gitu orang-orang Arab pada waktu itu karena menganggap mempunyai anak perempuan itu hina, ya, dan tidak mempunyai anak laki-laki itu hina, maka tidak sedikit ada perilaku-perilaku mereka yang menguburkan bahkan menguburkan hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Dan di dalam bagi teman-teman atau bagi sahabat-sahabat saya di UIN yang ahli bahasa Arab menyatakan bahwa pernyataan-pernyataan Su'eb ketika mengajak kepada kaumnya, ya, itu adalah dalam tingkatan kebahasaan dalam bahasa Arab itu adalah tingkatan tinggi gitu ya. Jadi dari ilmu-ilmu kebahasaan, jadi dari ilmu tentang makna, dari ilmu penggunaan gaya bahasa, ya, dari kemudian penyampaian logika, dari kemudian juga keindahan kata, keindahan kalimat. Maka apa yang dinyatakan Nabi Syu'aib dalam rangka mengajak, ya, melakukan persuasi kepada kaum Madian ini adalah menjadi dalam tingkatan tinggi. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan bahwa Nabi Syu'aib ini adalah orator atau juru bicaranya para nabi. Dan melihat, jadi dilihat dari kata, frase, kalimat gitu ya yang digunakan oleh Syu'aib kepada kaumnya. Dan Syu'aib ini adalah menjadi bagian dari keluarga terhormat di suku Madian. Nah, sehingga ketika nanti kita tahu bahwa ketika berbantah-bantahan Nabi Syu'aib ini adalah dengan kaumnya, maka kaumnya itu antara lain memberikan ancaman, andai kata saja engkau bukan dari keluarga ini, gitu ya. Nah, jadi ada di situ ada pernyataan seperti itu, sehingga seakan-akan adalah Syu'aib dipertahankan kehormatannya, Syu'aib relatif tidak diganggu, gitu, lebih karena bahwa dia bagian dari keluarga besar. Urutan tertinggi gitu di masyarakat Madian. Walaupun barangkali di sini di dalam penghinaan kaumnya dia dinyatakan adalah tidak memiliki wibawa. Beberapa kaul mengatakan bahwa tidak ada wibawaannya itu ya tadi berkaitan dengan karena dia tidak punya anak laki-laki. Yang kedua adalah karena dia kemudian juga buta. Nah, mengenai tentang kebutaannya ini juga karena beliau sering menangis berkaitan dengan kekhawatiran beliau adalah terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh beliau gitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali di dalam apa yang dinyatakan Syu'aib kepada kaumnya adalah ketika dia mengajak orang, maka dia adalah melakukan yang pertama kali apa yang diajak. Kalau dia mengatakan adalah melarang seseorang, maka justru dia orang yang pertama kali tidak justru melakukan apa yang dikatakan dilarang. Nah, kalimat ini juga adalah menggambarkan juga akan ada beberapa hadis Nabi yang menyatakan bahwa di yaumil akhir itu ada orang yang masuk neraka karena justru sebaliknya. Dia melakukan apa yang dia pernah katakan untuk dilarang, atau dia justru
melarang sesuatu, tetapi apa yang dilakukan adalah apa yang dilarangnya. Nah, kemudian bagaimana nih karakter atau audiens gitu ya, atau sebagai subjek dakwah daripada Nabi Syuaib ini. Nah, karakter kaum Madian itu sendiri adalah yang pertama mengingkari, ya, walaupun mereka tahu persis, bahkan barangkali zamannya Lut, zamannya Hud, ya, zamannya Nuh itu dengan mereka nggak begitu jauh. Jadi artinya kisah-kisah tentang Lut, Hud itu adalah dan Nuh itu adalah dekat dengan mereka. Nah, kedekatan ini menurut para mufasir bisa dimaknai kedekatan waktu, bisa kedekatan tempat, bisa juga kedekatan asal usul mereka. Nah, jadi kisah-kisah itu sendiri pun mereka tahu. Dan mereka menyembah yang selain Allah, dan kita tahu persis di dalam kisah-kisah sebelumnya juga bahwa sudah ada yang namanya penyembahan-penyembahan berhala itu. Kemudian mereka di beberapa kaul mengatakan sebagai penyembah Aikah. Kemudian mereka seringkali melakukan tindakan-tindakan yang merugikan manusia, sehingga mereka juga seringkali membuat kerusakan. Kemudian yang menjadi menarik adalah berbeda dengan kaum Lut yang mereka kemudian juga mempunyai perilaku seksualitas dengan orientasi yang unik, suka dengan sesama lelaki tetapi juga justru nggak suka dengan perempuan. Nah, di dalam kasus bangsa Madian ini adalah mereka ini adalah menjadi orang yang sangat licik gitu ya dalam bermuamalah. Jadi mereka bermain dengan takaran dan timbangan. Jadi katakanlah kalau takarannya itu 1 kilo, misalnya katakanlah ukuran standarnya 1 kilogram. Jadi katakanlah saya mau membeli. Nah, kalau saya mau membeli dari orang, maka saya menggunakan takaran yang apa namanya ukurannya itu adalah lebih besar gitu. Jadi sebenarnya ukuran yang saya itu sendiri sebenarnya untuk 1,5 kilo gitu, dan itu dianggap sebagai 1 kilo dalam rangka membeli. Tapi ke dalam rangka menjual justru saya menggunakan ukuran yang lebih kecil. Ya. Nah, sehingga orang lihat sebagai 1 kilo gitu, padahal itu cuma 8 ons misalnya. Nah, jadi mereka adalah orang yang bermain dengan takaran dan timbangan. Ya, sehingga boleh katakan yang jual adalah rugi gitu ya, karena sebenarnya adalah alat ukurnya adalah tidak dikalibrasi gitu ya, atau sengaja alat ukurnya itu sendiri dimanipulasi. Nah, saya ingat ya, dulu saya tinggal di daerah Ciputat, itu ada sebuah pom bensin itu ya. Jadi ada sebuah pom bensin yang si pemilik pom bensin itu nggak tahu gitu bahwa ada seseorang nih yang curiga nih dengan ukuran yang ada di situ. Karena katakanlah kalau beli 10 liter itu ternyata cuma 8 liter gitu ya. Jadi dia sengaja gitu membuat alat ukur sendiri. Nah, sampai berkali-kali tetap 8 liter, jadi 10 liter itu jadi 8 liter. Dan dia beli di tempat lain akurat, di situ tidak. Maka dia memviralkan itu, akhirnya sampai bangkrutnya. Jadi artinya kalau kita lihat bahwa bisa jadi tindakan-tindakan seperti ini, jadi bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa kaum Madian ini, kata baginda Rasul Muhammad SAW, adalah kaum yang pertama kali adalah melakukan hal seperti ini. Dan mereka mempunyai seseorang pemimpin, raja yang zolim. Dan raja inilah yang menyuruhkan warganya itu untuk melakukan kecurangan. Kezolimannya ya macam-macam ya, termasuk memonopoli makanan. Kemudian juga kalau misalnya ada orang yang lewat ke daerah mereka merampas apa yang digunakan oleh orang itu. Jadi ya kalau misalnya pakaiannya berarti dirampas sehingga orang itu jadi telanjang, kemudian juga barang-barang mereka juga diambil. Dan mereka juga adalah orang yang pertama kali atau kaum yang pertama kali mengenakan pajak gitu kepada orang-orang yang lewat. Ya, jadi setiap orang adalah termasuk juga orang-orang yang ada di kaum mereka sendiri. Jadi mengambil 1/10 harta. Nah, raja dan kaum inilah yang mendapatkan peringatan, mendapatkan bujukan, mendapatkan pernyataan dari Nabi Syuaib. Apa sih yang didakwahkan oleh Nabi Syuaib? Yang pertama adalah mengajak kaumnya untuk menyembah Allah. Ya otomatis karena mereka menyembah bukan selain Allah. Kemudian ajakan Nabi Syuaib adalah mereka untuk bertakwa kepada Allah, ya, dengan mengingatkan bahwa
ada kaum-kaum terdahulu dan bahkan lebih dekat dengan mereka. Zamannya juga nggak jauh-jauh amat gitu yang melakukan tindakan seperti mereka, itu yang membuat mereka kemudian terpuruk. Kemudian juga mengajak mereka untuk menghentikan perilaku dalam hal mengurangi takaran dan timbangan. Mengajak mereka untuk menghentikan merugikan manusia lain. Mengajak mereka untuk menghentikan ragam kerusakan di muka bumi. Mengajak mereka untuk mohon ampun kepada Allah. Dan ketika mereka itu sendiri menantang, bahkan menantang untuk diturunkan azab, dan Syuaib adalah menyatakan bahwa mengabarkan pula tentang azab. Nah, tanggapan-tanggapan terhadap dakwah Syuaib ini adalah yang pertama misalnya mengancam, merajam. Ya, jadi ada si raja itu mengatakan kalau misalnya kamu gini juga kamu akan dirajam. Bahkan si raja itu mengatakan bahwa saya akan mengancam, mengusir Syuaib dan yang kaum yang beriman. Kemudian juga mereka mempertanyakan, kenapa sih lu ngurusin harta gua gitu. Harta gua ini terserah gua mau gua apain gitu ya. Nah, jadi di situ juga dia ada mempertanyakan penggunaan harta. Kemudian juga mereka bahkan mengatakan, andai kata saja kamu mau gitu ya, ke agamaku, misalnya kamu adalah tidak merugi gitu. Karena dia pandang bahwa berada di dalam agama Syuaib itu yang tadi artinya adalah mereka akan menjadi tidak kaya. Kenapa tidak kaya? Karena tadi jujur. Ya, kalau misalnya kamu tidak jujur, ya berarti kan kamu bisa mendapatkan dalam pembelian kamu bisa dapat banyak, dalam penjualan pun kamu bisa dapat banyak. Kemudian juga dalam menyindir bahwa Syuaib itu adalah sebagai penyantun dan berakal. Kemudian juga memandang Syuaib itu sendiri sebagai tukang sihir. Karena cukup banyak juga di antara kaum Madian ini juga yang beriman kepada Syuaib. Kemudian juga menganggap bahwa Syuaib itu berdusta dan mereka menantang diturunkannya azab. Nah, mengenai azab ini juga di dalam beberapa surat itu sendiri dinyatakan ada yang berupa gempa, ada berupa suara yang mengguntur, ada juga mereka menganggap bahwa orang-orang Madian ini berada di naungi awan hitam. Nah, sebagian mufasir menganggap bahwa peristiwa ketiga hal ini adalah dianggap dalam satu peristiwa. Sehingga pada waktu ada gempa itu mereka kemudian pada waktu ada suara mengguntur itu mereka terkaget-kaget, mereka keluar dari rumahnya, kemudian mereka merasakan gempa, kemudian mereka berkumpul di satu tempat yang di situ ada awan hitam dan tempat itu dipandang adalah tempat yang relatif nyaman gitu ya. Dan pada saat itulah terjadi gitu ya keseluruhan azab itu. Dan sehingga mereka adalah lulu lantak di muka bumi. Nah, demikian kalau kita cermati dari apa yang terjadi di dalam suku Madian ini atau Aika ini dengan nabinya adalah Nabi Syuaib. Dan Nabi Syuaib dan orang-orang yang sudah mengimaninya adalah kemudian pindah ke daerah yang sekarang kita kenal dengan daerah Makkah. Nah, berarti kalau kita ngelihat peta berarti itu mereka ke selatan gitu ya dari daerah yang suku Madian itu. Jadi mereka pindah ke daerah Hijaz ya. Daerah yang termasuk Hijaz dan daerah itu adalah yang termasuk adalah kota Makkah. Jadi kurang lebih mungkin kalau pakai kilometer ya kurang lebih sekitar 800 kilometer lah. Sekitar mungkin hampir 1000 kilometer. Mungkin antara jarak dari Anyer gitu ya sampai ke Panarukan itu kalau kita pakai Pulau Jawa petanya. Jadi mau ya kita bisa bayangkan gitu orang-orang dari sana itu berarti pergi itu kan cukup jauh juga. Nah, oke, mari kita cermati ya, mari kita cermati. Sekarang kita kaji apa psikologi yang barangkali kajian psikologinya apa barangkali yang cukup menarik untuk kita kaji dari kisah Nabi Syuaib ini. Ada dua hal ya kalau kita dari yang pertama apa karena Nabi Syuaib ini adalah oratornya para nabi berarti kita bisa belajar berarti tentang psikologi komunikasi. Tetapi saya ambil ya karena waktu kita sangat terbatas adalah tema persuasi. Nah sehingga ini juga bisa menjadi ibroh bagi kita. Persuasi ini kan akan melibatkan dua pihak. Ada pihak yang ngajak, ada pihak yang diajak.
Kemudian kalau kita mempelajari suku Madian ini, kita bisa mempelajari adanya diri kita, yaitu nafs al-amarah. Nah, sehingga saya mau menggunakan kajian psikologi sufi lah, berkaitan dengan karakter yang dimiliki oleh orang-orang di suku Madian, terutama oleh para pembesar-pembesar di suku Madian ini. Nah, persuasi itu apa? Nah, persuasi adalah komunikasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan. Jadi Nabi Syuaib ini datang kepada kaumnya atau berangkat dari kaumnya, mengingatkan kaumnya itu tentunya saja membujuk mereka. Dakwah itu kan ud'u ila sabili rabbik, ya, di situ adalah mau ido hasanah. Nah, artinya adalah bujukan-bujukan ini dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan mereka. Nah, karena juga yang diketahui bahwa di situ ada faktanya bahwa mereka melakukan tindakan-tindakan tertentu, dan Nabi Syuaib adalah ingin bahwa orang-orang ini adalah menyadari bahwa ada pilihan-pilihan lain yang lebih baik, bukan hanya untuk saat ini tapi untuk masa yang akan datang, termasuk untuk di akhirat kelak. Nah, otomatis persuasi ini juga melibatkan kesengajaan. Jelas-jelas Nabi Syuaib kan datang ngomong sama mereka berkali-kali, itu juga ada kesengajaan. Kemudian sifatnya adalah mempengaruhi, ya. Jadi bukan sifatnya memaksa. Nah, karena juga kalau kita bicara sifatnya memaksa, Nabi Syuaib bukanlah orang yang mempunyai daya paksa. Dia nggak mempunyai resources untuk memaksa. Dia bukanlah orang terkaya di situ. Dia juga bukan orang yang memiliki pasukan, gitu ya. Kemudian juga dia bukan juga orang yang memiliki ragam resources. Dan dia juga adalah bukan orang yang memiliki tadi kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak ada, pengaruh juga nggak begitu besar. Secara fisik gitu juga beliau adalah diberitakan sebagai tunanetra seperti itu. Nah, sehingga ya upaya yang bisa dilakukan adalah bagaimana mempengaruhi dengan cara-cara yang tidak menggunakan paksaan. Kemudian persuasi ini melibatkan menetapkan batasan pada pilihan yang dapat diterima. Jadi pilihan yang diajukan oleh beliau itu yang pertama adalah menyembah Allah, dan yang kedua adalah berakhlak mulia. Yang antara lain adalah stop untuk bermuamalah dengan cara yang licik, yaitu mengurangi timbangan, ya, kalau dalam rangka menjual atau melebihkan timbangan gitu dalam rangka membeli. Nah, otomatis Nabi Syuaib ini di dalam persuasinya tuh ada dua pernyataan. Ada pernyataan untuk meyakinkan orang-orang Madian ini, ada pernyataan untuk bertindak. Nah, pernyataan untuk meyakinkan ini adalah meminta audiens untuk setuju, ya, dengan beliau. Karena itu beliau memaparkan fakta-fakta umat terdahulu, orang-orang yang bahkan tempatnya juga nggak begitu jauh mereka, orang-orang yang bahkan kisahnya pun tahu dengan mereka. Nah, termasuk juga gitu betapa dirugikannya gitu kalau misalnya kita berada di posisi yang lawannya. Jadi kalau Anda misalnya pergi ke satu daerah dan Anda diperlakukan seperti yang Anda lakukan, nah, mereka juga kalau ditanya balik begitu juga mengakui gitu apa yang mereka lakukan adalah keliru. Yang kedua adalah pernyataan untuk bertindak. Jadi meminta audiens untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, dalam hal ini dalam kasus Nabi Syuaib ini adalah meminta kaumnya untuk meninggalkan pemujaan terhadap Tuhan selain Allah. Kemudian juga adalah meminta mereka juga untuk mengurangi takaran dan untuk menyetop gitu tindakan-tindakan mereka yang berkaitan dengan takaran dan timbangan. Kemudian juga membuat mereka nyetop untuk melakukan kezaliman dan ragam kemungkaran. Nah, kemudian kalau kita cermati faktor apa sih yang paling mempengaruhi persuasi? Yang pertama logos. Bukti dari apa yang diomongkan dan logika pesan. Nah, kalau kita cermati pernyataan-pernyataannya Syuaib ini sendiri, ya jelas dikaitkan dengan ragam bukti, ya jelas logikanya. Nah, barangkali nanti kita lihat tantangannya adalah di etos, yaitu kredibilitas dari si pembujuk. Nah, kredibilitas ini ada dua nih, ada kredibilitas
yang disiapkan oleh pembicara, ada kredibilitas dalam pandangannya orang yang lihat. Kemudian ada patos, adalah kebutuhan psikologis yang mendengarkan. Nah, kebutuhan psikologis yang mendengarkan ini kembali tadi gitu ya, sebagian dari warga-warga di Madian yang sifatnya barangkali lemah, mereka ngerasa bahwa apa yang dinyatakan Su'aib itu logik gitu ya, wajar, kemudian juga adil. Nah, sementara bagi orang-orang yang mendapatkan ragam keuntungan justru dari perilaku-perilaku tadi, dan keuntungan itu adalah jauh lebih penting, ya maka kalimat-kalimat Su'aib itu dianggap adalah bertentangan dengan apa yang mereka ingin dengar gitu ya. Nah, sehingga Su'aib cenderung lebih baik dijauhkan saja dari kaum Madian. Kemudian ada yang namanya opini. Nah, opini itu adalah hal yang dipegang oleh orang-orang penting di antara audiens. Nah, berarti yang di antara audiens itu siapa? Oh, di situ ada raja. Siapa lagi? Oh, di situ ada orang-orang yang berpengaruh. Oh, di situ ada orang-orang yang berkuasa. Maka yang kebanyakan itu tapi nggak begitu pengaruh, nggak dianggap berkuasa, nggak dianggap penting, itu nggak begitu didengar. Sehingga omongan raja itu yang berbantah-bantahan dengan Nabi Su'aib ini adalah jauh paling didengar oleh masyarakat itu. Nah, sehingga otomatis kalau kita cermati dari beberapa kitab dinyatakan bahwa akhirnya juga yang mendapatkan ajabnya juga lebih banyak gitu, karena yang mengikuti dakwahnya Nabi Su'aib ini adalah sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang melakukan atau menolak ajakan Nabi Su'aib. Nah, kemudian ada keterlibatan topik nih terhadap topiknya. Jadi seberapa kemudian audiens itu terlibat sama topik. Nah, jadi pendengar yang memiliki keterlibatan rendah dibujuk oleh pembicara, sementara pendengar yang sangat terlibat dibujuk oleh kualitas argumen. Nah, jadi karena orang-orang itu umumnya juga keterlibatannya tentang tema-tema yang disampaikan Nabi Su'aib itu adalah rendah, maka mereka lebih cenderung dibujuk oleh pembicaranya ya. Jadi bukan oleh kualitas argumennya. Nah, jadi kita lihat bahwa keterlibatan terhadap topik dari orang-orang suku Madian ini terhadap ajakan-ajakan dari Nabi Su'aib itu sendiri rendah sebenarnya. Keinginan mereka terlibat untuk topik itu. Karena itu benar-benar faktor yang akan menjadi penentu gitu adalah seberapa pandangan mereka terhadap pembicara itu sendiri. Seberapa mereka menganggap penting pembicara, seberapa mereka menganggap layaknya pembicara, seberapa mereka menganggap bahwa pembicara ini adalah memang pantas gitu untuk menyampaikan hal itu. Nah, yang berikutnya adalah kesamaan audiens dan pembicara. Nah, jadi di dalam teori-teori psikologi komunikasi dinyatakan bahwa semakin banyak kesamaan audiens dan pembicara, peluangnya adalah akan meningkatkan kepercayaan atau rasa percaya di antara audiens terhadap pembicara. Dan pembicara dinilai lebih kompeten. Nah, kesamaan antara audiens dan Nabi Su'aib itu hanyalah bahwa mereka berasal dari suku yang sama. Tetapi dari cara berpikir, dari cara bersikap, dari cara bertindak gitu ya. Kemudian nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki adalah banyak beda. Nah, sehingga cenderung akhirnya juga Nabi Su'aib ini sukar untuk mereka percaya. Dan juga mereka memandang bahwa Nabi Su'aib ini adalah pendusta. Jadi ketika Nabi Su'aib mengatakan bahwa beliau adalah sebagai utusan Allah, mereka makin mentertawakannya gitu, dan mereka menganggapnya adalah dia adalah ahli sihir dan pendusta. Nah, otomatis kalau kita bicara dalam kredibilitas ya, penting adalah mengevaluasi klaim dan sumbernya. Penting juga mengidentifikasi pihak yang berkepentingan. Nah, klaim itu artinya apa? Klaim itu adalah apa yang diucapkan, apa yang disampaikan kepada target pembicaraan. Nah, sumber itu adalah tadi siapa yang menyampaikannya. Nah, karena dia di sini ada pihak yang berkepentingannya itu adalah suku Madian, ya, dan suku Madian dengan kelakuannya tadi, maka kita bisa ngelihat akan terjadi bias ya. Jadi ada elemen kredibilitas pembicara menurut orang itu adalah yang pertama keterpercayaan. Nah, keterpercayaan berarti kan dari sudut pandangnya si audiens. Nah, seberapa orang ini adalah memiliki ragam kesamaan dengan mereka, seberapa orang ini adalah memiliki
katakan saja adalah sikap-sikap yang sama dengan mereka, seberapa mereka juga dalam yang pembicara ini adalah mendukung ide-ide mereka. Nah, dan kalau kita cermati bahwa keterpercayaan Nabi Syuaib itu tidak di kalangan-kalangan elit gitu ya, tidak didapatkan di kalangan-kalangan elit, karena kalangan elit menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Syuaib adalah bertentangan dengan apa yang mereka katakan, bertentangan dengan kebijakan mereka, bertentangan dengan sikap mereka. Mengenai masalah kompetensi, nah ini juga dari persepsinya kaum Nabi Syuaib bahwa dia tidak kompeten lah untuk menyampaikan itu. Apalagi juga dia bukan dia adalah orang yang biasa-biasa saja, dia bukan orang yang luar biasa. Nah, ini berbeda barangkali kalau ketika kita ngelihat bagaimana kemudian misalnya saja seorang yang bernama Yusuf ya, atau misalnya orang yang bernama Ayub gitu dalam kisah kemarin. Dia kan orang yang kaya ya, dengan berbagai macam harta. Dan yang namanya Yusuf juga adalah raja gitu ya, yang memiliki segala macam. Artinya kecenderungannya orang-orang yang seperti itu dipandang lebih kompeten dibandingkan orang-orang yang tidak seperti itu. Kemudian juga seberapa dinamisnya. Dinamis yang namanya Nabi Syuaib ini kalau mereka memandang, karena terus-menerus gitu, nggak ada henti-hentinya. Kemudian juga problemnya adalah di kaum Madian ini adalah mereka sangat subjektif dalam menilai resources ya, sehingga dipandang bahwa Syuaib itu adalah bukan orang yang layak untuk didengar. Kemudian juga peringkat di dalam organisasinya suku Madian juga bukanlah peringkat tertinggi. Maka sehingga dengan demikian mereka memandang bahwa Syuaib itu sendiri bukanlah orang yang kredibel gitu ya untuk mempengaruhi mereka. Nah, sehingga wajar kalau misalnya saja mereka ini juga kemudian mengalami bias dalam pemikiran. Nah, kenapa kredibilitas itu penting? Ya, jadi karena orang itu mudah dimanipulasi karena mereka membiarkan emosi dan keinginan mengaburkan pemikiran mereka. Nah, jadi dalam hal ini adalah mereka terjebak ke dalam memaknai kredibilitas. Nah, jadi kredibilitas yang dianggap dipakai oleh kaum Madian adalah berdasarkan faktor-faktor yang tidak relevan. Seperti penampilan mereka, asal-usul mereka. Nah, pihak yang tertarik memiliki sesuatu untuk diperoleh dengan keyakinan kita pada suatu klaim dan akan menggunakan teknik psikologis. Nah, jadi dalam hal ini adalah orang-orang ini jauh relatif tertarik dengan apa yang dilakukan oleh si raja itu, karena raja itu adalah memiliki ragam hal sehingga mereka barangkali akan merasa aman dalam perlindungan raja yang zalim itu. Nah, pada waktu mengevaluasi kredibilitas ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah mengevaluasi klaim, yang kedua mengevaluasi sumber. Nah, jadi pertama, sayangnya kaum Madian ini hanya sebagian saja yang menyadari bahwa klaimnya Syuaib itu benar. Apakah klaim bertentangan dengan pengamatan atau informasi latar belakang kita sendiri? Kan yang dinyatakan oleh Syuaib itu sendiri sebenarnya mereka ketahui dan mereka tahu kebenarannya terhadap kaum-kaum sebelumnya yang tempatnya pun tidak jauh dari tempat mereka. Yang kedua, mengevaluasi sumber. Apakah sumber adalah pihak yang berkepentingan? Ya, kemudian apakah sumber memiliki keahlian yang relevan? Nah, mereka tahu bahwa mereka akhirnya juga adalah tidak melihat Syuaib ini adalah dari kacamata kemampuan untuk ini, karena dari awal sudah ada yang namanya a priori. Jadi sudah ada anggapan terlebih dahulu, ya, sikap terlebih dahulu terhadap Syuaib. Sehingga karena sudah ada sikap terlebih dahulu terhadap Syuaib yang sifatnya negatif, maka mereka kemudian enggan untuk menyimak, enggan untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Syuaib. Ya, sehingga dengan demikian bahwa mereka sendiri sudah mempunyai pilihan gitu ya. Nah, mereka bukanlah orang yang a posteriori. Jadi artinya adalah mengambil sebuah keputusan apakah benar atau salah setelah menyimak dulu, setelah menimbang dulu, dan setelah memperhatikan dulu. Nah, kemudian kesalahan umum dalam mengevaluasi klaim atau sumber ini, kesalahan yang pertama dalam berkaitan dengan klaim adalah kita mungkin bersedia menerima klaim tanpa kritik karena klaim itu kita pandang benar. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh kaum Madian terhadap
apa yang terjadi di dalam budaya mereka. Nah, kemudian juga kesalahan umum dalam mengevaluasi sumber adalah daripada mencari keaslian atau keahlian asli di suatu bidang, kita menilai kredibilitas sumber pada hal yang tidak relevan. Seperti pakaian, oh wajahnya kelihatan jujur nih, cara jabat tangan, atau asal-usul. Nah, kalau kita mencermati kredibilitas ini, tema-tema kredibilitas ini juga yang seringkali menjadi menarik dalam kehidupan kita. Ya, dan ada seorang tokoh ya, Dan Ariely itu melakukan sejumlah penelitian yang berkaitan dengan betapa sebenarnya manusia itu irasional gitu ya. Dan seringkali manusia-manusia itu gampang ditipu, gampang kemudian dibelokkan, kemudian juga gampang kemudian terjebak gitu ya di dalam tema-tema yang memang tidak rasional tadi. Nah, sehingga kita juga seringkali adalah, nah karena itu para pengiklan karena mengetahui perilaku manusia tidak rasional, maka peluang untuk mempengaruhi orang melalui irasionalitasnya itu adalah cukup besar. Nah, jadi dengan kata lain memang susah gitu ya. Dalam prakteknya apalagi kalau dalam dunia dagang berdagang gitu ya, dagang berdagang. Irasionalitas itu ya, sejumlah penelitian mutakhir cukup banyak saya rasa bahwa perilaku kita itu dalam belanja, perilaku itu kita itu dalam gaya hidup gitu ya, lebih banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek irasional. Nah, sehingga kadangkala kalau kita seringkali adalah kalau artis yang ngomong kita ikuti misalnya, padahal barangkali si artis itu bukanlah orang yang cocok atau orang yang tepat gitu untuk menyampaikan hal-hal tertentu gitu ya. Lebih karena memanfaatkan keartisannya saja. Nah, tema-tema ini pula yang seringkali dipakai ya oleh pengiklan, dipakai juga oleh para buzzer, dipakai juga oleh para influencer, dipakai pula bahkan sekarang menjadi sebuah cara hidup ya untuk hidup dengan cara-cara seperti itu. Nah, hal lain yang barangkali kita bisa cermati adalah kalau kita mencermati adalah ada nafs. Dan ada kalau kita dalam kajian-kajian psikologi sufi itu ada nafs itu artinya diri, artinya self. Nah, di dalam nafs ini sendiri ada dorongan-dorongan diri. Nah, dorongan-dorongan diri ini berarti ada berbagai macam bagian di dalam diri kita yang mempunyai dorongan-dorongan tertentu. Nah, saya mau meminjam ini diagram Assagioli untuk menjelaskan nafs al-amarah bisu ini. Jadi kalau menggunakan diagram Assagioli ini ada yang namanya lower unconscious ya, jadi kesadaran yang rendah gitu ya, kemudian ada yang middle ini, kemudian ada kolektif ada ya higher unconscious, itu adalah berarti sesuatu yang akan mengajak kita kepada kemuliaan. Kemudian ada field of consciousness, jadi itu area kesadaran kita di mana area kita untuk berpikir, untuk mempertimbangkan ragam diri kita. Kemudian ada collective unconscious, jadi adalah sesuatu yang sudah terkumpul gitu di dalam memori kita yang asalnya adalah dari hasil kita adalah menjadi turun-temurun dalam diri manusia. Nah, kemudian ada higher self, ya, jadi diri kita yang tinggi. Nah, kalau kita membicarakan nafs al-amarah bisu, berarti dorongan-dorongan terbanyak itu adalah dorongan-dorongan nomor satu ini. Jadi nomor satu ini adalah paling dominan. Jadi arah-arah energi dari lower unconscious ini sangat tinggi. Sementara energi-energi yang datang dari nomor 3 itu adalah bahkan tidak ada sama sekali. Nah, kemudian juga yang namanya consciousness self or I ini juga adalah sangat rendah. Nah, sehingga dominasi dari lower unconscious ini adalah sangat tinggi. Nah, sehingga wajar kalau perilaku-perilaku yang munculnya juga adalah perilaku-perilaku yang tadi tidak memandang bahwa orang yang kita sedang perlakukan itu sama seperti kita. Jadi tidak ada kesadaran seperti itu. Nah, sehingga perilaku-perilaku yang muncul adalah perilaku-perilaku kezaliman, kezaliman dari pikiran, kezaliman dari perasaan, kezaliman dari ucapan dan tindakan, ya, bahkan kezaliman sosial, kezaliman ekonomi, gitu ya, terjadi di dalam tema-tema itu. Nah,
nafs al-amarah bisu ini adalah tantangan. Nah, semua dari kita seringkali juga mengalami diri kita itu dalam keadaan itu. Jadi dalam keseharian kita bisa jadi mengalami beberapa peristiwa-peristiwa yang kita kemudian terjebak dalam diri tirani itu. Diri yang mengajak kita kepada keburukan. Nah, jadi dalam kasus tadi Nabi Syuaib, ya jelas sekali gitu ada nabi yang mengingatkan. Nah, tetapi kalau diri kita udah sedemikian rupa nyaman di situ, omongan-omongan orang yang datang itu cuma memperparah saja diri yang berada dalam diri tirani ini. Nah, otomatis untuk mampu mengatasi diri tirani ini, ya penting bagi seseorang itu ya untuk tobat ya. Untuk tobat itu artinya berarti adalah gerakan untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita menyadari bahwa diri tadi keliru, maka otomatis naiklah kita, bergeserlah kita menjadi diri yang menyesali kejadian. Untuk melakukan penyesalan itu nggak mungkin Anda nyesal kalau Anda nggak punya pemahaman tentang sebuah kode kebenaran, nggak mempunyai sebuah perbanding patokan kebenaran. Jadi yang pertama berarti dalam rangka menyesal Anda tahu bahwa apa tindakan-tindakan Anda itu adalah sudah melanggar atau sudah tidak sesuai atau sudah di luar dari patokan-patokan perilaku. Nah, berarti perlu ada kesadaran pentingnya patokan perilaku. Nah, dan dari situ adalah dilakukanlah yang namanya diri menyesal. Dan diri menyesal ini dinyatakan sebagai nafs al-lawamah. Nah, apabila penyesalan ini terus kemudian diiringi dengan menyetopnya berbagai macam perilaku-perilaku buruk tadi, dan kemudian juga mulai dilakukannya perilaku-perilaku yang baik, perilaku-perilaku yang lebih mulia, maka menjadi diri yang tenang atau nafs al-mutmainnah. Nah, otomatis penting bagi kita menyadari dalam keseharian kita, pergeseran kita di dalam setiap hari itu lebih banyak di diri yang mana? Di diri yang tirani, di diri yang menyesal, atau di diri yang tenang dan menenangkan. Demikian sahabat, hal yang bisa kita ambil saripati psikologi dari kajian Nabi Syuaib. Sebenarnya banyak aspek-aspek psikologi lain, tetapi ini dua tema yang menurut saya adalah cukup dominan gitu di antara beberapa tema-tema psikologi lain. Dan selanjutnya adalah kita berikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Insya Allah saya jawab kalau saya bisa. Waktu kita sampai jam 7 ya, silakan. Baik, terima kasih banyak Kang Asep atas penjelasannya, Masya Allah ya. Telah sedikit memberikan gambaran kepada kita semua terkait kisah Nabi Syuaib dan juga aspek psikologi yang mungkin kita dapat pelajari dari kisah beliau, kisah Nabi Syuaib ini. Baik, Bapak Ibu, peserta kajian subuh pada pagi hari ini, silakan bagi yang ingin bertanya dapat raise hand, lalu akan kami persilahkan untuk membuka open mic-nya. Dan alhamdulillah sudah ada ini dari Ibu Dinda Safitri. Silakan Ibu, jika ada yang ditanyakan. Silakan, sudah bisa open mic-nya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara para nabi menghadapi kaum yang agak-agak gimana gitu cara menghadapinya gitu. Kadang-kadang kita Suaranya bisa cukup jelas, Bu? Cukup jelas. Ya bukan, maksudnya Ibu bisa menyampaikannya dengan agak sedikit kencang gitu. Ya, silakan Bu Dinda mungkin dapat. Atau Bu Dinda bisa nulis di chat aja, Bu. Suaranya nggak begitu terdengar jelas. Ya. Bagaimana cara kita menghadapi kaum yang susah gitu loh, gimana cara menghadapi, maksudnya bagaimana cara para nabi menghadapi kaum yang gimana ya, gitu deh. Yang sulit untuk diberikan penjelasan mungkin ya Bu ya. Ya yang jelas kan gini Bu, kalau kita belajar dari kisah Nabi Syuaib ya, bahwa beliau itu udah oratornya tuh.
Jadi orator itu kan bukan orang bodoh gitu. Jadi artinya adalah orang yang barangkali dari kemampuan berbicara itu udah jago lah. Beliau adalah sudah, artinya kan kembali begini maksudnya, sejago-jagonya kemampuan berbicara Anda sangat tergantung bahwa seberapa bandelnya audiens kan gitu. Jadi artinya juga bahwa ada orang-orang tertentu yang barangkali Anda mau ngomong apapun ya nggak didengar gitu. Nah, jadi artinya tetapi meskipun tahu begitu, tetapi apa yang perlu dilakukan adalah sobar. Sobar itu apa? Terus melanjutkan. Jadi kalau kita berdakwah itu kan terus. Dengan cara A nggak bisa, pakai cara B belum bisa, pakai cara C nggak bisa, pakai cara D, terus menerus begitu. Nah, cuman kan kaum ini adalah sebagian dari kaumnya Nabi Syuaib ini menerima gitu. Cuman kan di kelompok terbanyak termasuk kelompok para elitnya ogah menerima. Apa yang menyebabkan ogah menerima? Tadi kadangkala kita seringkali adalah terjebak ke dalam memandang kredibilitas itu dari kekerenan gitu ya. Wah, orangnya nggak keren nih yang ngomongnya, nggak mau denger ah. Bisa jadi yang justru yang keren itu bisa jadi omongannya biasa-biasa aja. Justru orangnya tidak keren, omongannya itu adalah jauh lebih mantep gitu. Nah, misalnya bisa jadi begitu. Karena orangnya nggak keren, orangnya bukan dari kelompok kita. Wah, orangnya orang Sunda. Kita orang misalnya saya orang Minang. Ah, ngapain ngedengerin orang Sunda? Kita cari aja pembicara ke orang Minang. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu kadang-kadang kredibilitas itu terjadi. Nah, contoh juga misalnya begini nih. Ini masalah kredibilitas ini sering kali saya alami. Suatu kali saya diundang oleh salah seorang gubernur di daerah Kalimantan. Saya tidak perlu nyebutin Kalimantan mananya kan, jadi tahu gubernur siapa. Itu mengundang saya nih untuk menjadi pembicara kepada para pejabat Pemda ya tingkat provinsi. Temanya adalah sebuah tema A. Saya juga nggak mau mengatakan temanya, nanti juga bisa dicek juga kan jadinya. Nah, saya bilang, Pak Gubernur, itu di kampus di Kalimantan itu, di tempat Anda, di wilayah Anda, itu ada seorang profesor doktor yang justru belajar ke luar negeri di tema itu. Beliau adalah ahli justru untuk tema itu. Ya, bahkan saya ngelihat karya-karya tulisnya pun juga luar biasa. Nah, yang menjadi menarik ini nih jawaban gubernur itu. Kang Asep, dia itu kan orang daerah. Dia bukan orang Jakarta. Jadi kalau yang ngomongnya orang daerah, apalagi di daerahnya sendiri nggak didengar. Jadi perlu orang Jakarta. Nah, itu kan adalah berarti kredibilitasnya berdasarkan aspek-aspek yang sebenarnya nggak ada kaitannya. Padahal kan kalau misalnya tema harus menyampaikan topik, harusnya dilihat siapa kredibilitas pemilik konten. Harusnya kan gitu. Nggak terjadi itu. Waduh. Nah, kemudian saya bilang, orang ini yang paling ahli, dia belajar, dia punya studi. Kang Asep nih gimana? Nggak ngerti orang daerah aja. Orang daerah itu akan beda kalau yang ngomongnya orang pusat. Kang Asep itu orang pusat. Nah, berarti di situ kadang-kadang manusia itu terjebak dengan hal yang begitu. Padahal kalau berangkat dengan konten, si profesor itu adalah benar-benar penelitiannya tentang tema itu. Diakui di tingkat dunia. Penelitiannya juga banyak. Asep Eroga nih boro-boro meneliti tentang tema itu. Yang ngomong sih bisa, menyampaikan sih bisa. Ya, tetapi barangkali bukanlah orang yang cukup kredibel kalau menurut pendapat saya untuk konten itu. Tetap tuh kekeh. Pokoknya kita mau Kang Asep, udah repot deh kalau udah kayak gitu. Nah, saya pakai syarat waktu itu. Saya mau tetapi profesor itu harus dihadirkan. Ya, pakai lucu lagi nih argumennya si gubernur. Kami itu justru dapat nama Kang Asep ini dari profesor ini. Profesor ini yang menginginkan Kang Asep bicara. Itu lebih lucu lagi. Nah, ini menjadi lucu lagi nih. Kenapa? Nah, justru profesor itu tahu gitu kelakuan orang-orang kita. Gitu. Makanya ngundang Kang Asep. Nah, alasannya apa dari profesor ini? Ya, alasannya karena Kang Asep bisa menjelaskannya dengan cara berbeda. Gitu aja katanya. Dan profesor ini butuh dengan orang cara yang berbeda menyampaikannya. Nah, ini menjadi menarik di dalam tentang tema kredibilitas itu. Yang saya alami berarti kredibilitas itu kadang-kadang seperti itu gitu. Nah, suatu kali nih pernah nih saya diundang jadi pembicara ya. Saya tahunya pembicara itu cuma saya. Ternyata
ada beberapa pembicara di situ. Nah, saya menggunakan pakaian yang biasa-biasa saja gitu ya. Wah, sementara pembicara-pembicara yang lainnya ada pakaiannya keren. Wah, itu perlakuan dari satpam sampai ke katakanlah liaison officer, pembawa acara sangat beda itu ke kita gitu. Gara-gara pakaian itu. Jadi mereka melihat kredibilitas itu dari apa yang dia pakai. Jadi ada kredibilitas sebelum orang yang bersangkutan berbicara. Tetapi ada kredibilitas setelah orang yang bersangkutan berbicara. Nah, pada waktu berbicara, nah giliran bicara nih. Jadi saya oleh moderator karena ngelihat penampilan saya biasa-biasa saja gitu ya. Sementara yang lain sangat keren, abis gitu. Kemudian saya dikasih giliran terakhir. Tahu nggak dikasih giliran terakhir itu apa? Jadi katakanlah setiap orang tuh harusnya punya waktu setiap orang 30 menit. Tapi ke pembicara yang terkeren 30 menit itu jadi lebar jadi 40 menit. Ke pembicara yang kedua jadi 35 menit. Nah, saya kan berarti udah sisanya tuh. Di 90 udah diambil 70 tinggal 20 menit. Nah, saya bilang saya akan berbicara 20 menit. Wah, jadi pada waktu pembicara sebelumnya sepi, nggak ada yang acungan tangan, nggak ada yang apa. Begitu saya bicara 5 menit pertama orang udah ada yang nanya. Wah, saya bilang, kita cuma punya waktu 20 menit. Nggak bisa, Pak. Ini kami masih penasaran. Nah, itu adalah berarti kredibilitas yang terjadi setelah orang itu berbicara. Nah, ada 2 kredibilitas ini. Nah, dalam kasus Nabi Ayub, kredibilitas dan Nabi Syuaib ini, kredibilitas Nabi Syuaib sendiri sebenarnya oke gitu untuk menyampaikan apa yang dibicarakan. Nah, tetapi kaum ini adalah terjebak kepada kredibilitas sebelum berbicara tadi gitu ya. Bagaimana Syuaib di kaumnya, bagaimana Syuaib di kalangannya. Demikian. Nah, jadi tantangannya bahwa kalau kita sebagai pendakwa, dakwah saja. Hasil itu bukan di kita, tetapi upaya-upaya terbaik harus kita lakukan. Jadi yang disarankan Nabi itu tidak diminta untuk sukses, tidak. Tetapi diminta menyampaikan saja. Menyampaikan dengan cara yang terbaik. Jadi dakwah jelas yang mengajak mereka dengan cara-cara yang terbaik. Nah, bahwa mereka kemudian udah berkali-kali udah diingatkan dengan berbagai macam bukti, dengan berbagai macam dalil, gitu ya, dengan berbagai macam pendekatan mereka nggak ngegubris, namanya juga dakwah. Gitu. Demikian Ibu. Oke, baik. Semoga menjawab ya Ibu Dinda atas pertanyaannya. Baik, ini sudah ada lagi Kang Asep yang raise hand, tapi yang raise hand pun juga bertanya melalui kolom chat. Jadi coba saya bacakan ya Kang Asep ya. Ya, silakan. Jadi pertanyaan pertama ini tadi disebutkan bahwa Nabi Syuaib itu adalah tunanetra. Bagaimana proses beliau, Nabi Syuaib, belajar atau cerita kehidupannya dengan kondisi Nabi demikian, memberikan keteladanan dalam hidup untuk kaumnya ya, Kang. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan collectinus conscious? Nah, ini pertanyaan dari Bu Emi Puspita. Yang jelas saya tidak tahu persis ya. Jadi karena itu tidak dikisahkan ya. Jadi bagaimana proses Nabi belajar atau cerita kehidupannya dengan kondisi Nabi demikian. Tidak ada kisahnya gitu ya. Yang jelas cuma diberitakan buta saja. Dan di beberapa kitab juga dijelaskan bahwa butanya itu kemudian gitu ya, tidak tunanetra dari awal gitu karena beliau sering menangis gitu. Tetapi juga di dalam kisah lainnya juga dinyatakan bahwa tunanetranya beliau itu juga kemudian juga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi saya tidak bisa menjawab ya karena tidak ada di dalam kisah-kisah ini adalah yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Yang kedua, apa maksud collective unconscious? Collective unconscious itu adalah begini. Segala sesuatu yang Anda, misalnya gini, kalau orang Sunda tuh kenapa sih suka makan daun gitu aja. Nah, kenapa nih orang Sunda kalau Anda ketemu orang Sunda suka makan daun? Ya, kecuali daun telinga dan daun pintu gitu ya. Nah, itu kan susah ngejelasinnya. Kalau Anda nanya ke saya gitu, nggak tahu, pokoknya udah begitu aja gitu. Nah, sesuatu yang sifatnya udah begitu aja ada di dalam budaya menjadi perilaku kolektif gitu ya, dan itu masuk ke dalam diri kolektif, itu namanya collective unconscious. Sama misalnya di daerah Sunda itu ada namanya buah-buahan kecil yang namanya lenca. Itu kalau suku-suku lain malah di tempat kami nggak ada yang ginian gitu ya. Ya karena nggak ada collective unconscious di tempat Anda.
Sama misalnya saja kalau di Aceh itu ada yang namanya misalnya asam kandis gitu ya. Di Jawa nggak ada gitu asam itu. Kemudian kalau misalnya di sana membuat itu tidak menggunakan, kalau supaya yang namanya masakan itu kelihatannya adalah kuahnya itu adalah kental itu, kalau di daerah sebagian besar daerah menggunakan misalnya saja santan. Tapi di sana menggunakan tadi apa namanya, belimbing wulu yang dikeringkan itu di Aceh. Itu menjadi bumbu. Di kita tidak ada tuh pemikiran seperti itu. Nah, sesuatu yang diperoleh melalui pembudayaan seperti itu dan nempel di dalam benak kita, itu namanya collective unconscious. Nah, kalau collective unconscious ini mau diterapkan kepada suku Madian tadi, mereka yang dari sejak anak-anak pun udah tahu bahwa mereka harus malakin orang, mereka harus mengurangi timbangan, mereka harus memperbanyak timbangan kalau mau beli, dan mereka harus mengurangi timbangan kalau jual. Itu kalau udah menjadi kebiasaan dan anak-anak kecil terlibat di situ, kemudian juga mereka sempat tidak mempertanyakan lagi hal-hal kayak gitu, dianggap udah sebagai bagian dari kehidupan saya, maka sudah menjadi namanya collective unconscious. Demikian. Baik. Terima kasih Kang atas jawabannya. Ini sudah ada lagi yang raise hand. Silakan Ibu Atik Setiawati jika ada yang ingin tanyakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Saya ingin bertanya Pak Asep, bagaimana jika kita ingin untuk menyampaikan sesuatu gitu, karena saya mengalami seperti tidak percaya diri, padahal saat itu ingin menyampaikan karena merasa tahu sedikit pengetahuan itu, kemudian ingin disampaikan, tetapi ada rasa tidak percaya diri seperti itu, sehingga begitu kita mencoba untuk bicara itu gemper gitu Pak Asep atau gemeteran gitu, padahal sehingga apa yang diharapkan tersampaikan tidak bisa tersampaikan secara maksimal seperti itu Ustadz. Makasih. Baik, Ibu Atik Setiawati. Jadi intinya yang pertama barangkali pada waktu Anda pada waktu Anda berada di kelompok atau berada di jamaah, maka penting Anda sendiri tahu gitu apa niat Anda gitu ya. Jadi ada dua orang gitu, ada dua orang dalam masalah berkata-kata. Ada orang bijak adalah mengatakan hal yang penting dikatakan. Nah, kalau orang yang tidak bijak, yang penting mengatakan hal yang tak penting. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, jadi beda nih. Nah, jadi kalau dalam kasus ibu adalah ingin menyampaikan hal yang penting, berarti mulailah belajar dari memantaskan diri ibu mengatakannya. Menganggap bahwa saya teh layak, saya teh pantas gitu. Nah, jadi otomatis pada waktu ingin menyampaikan sesuatu itu menganggap bahwa itu dulu munculkan dalam diri bahwa saya layak, saya pantas, dan saya adalah diberikan oleh Allah pengetahuan ini, dan saya menjadi bermasalah kalau saya menyembunyikan apa yang saya tahu ini. Nah, jadi dimulai dari begitu dulu, ngomong ke diri sendiri. Dimulai dari kemudian memantaskan diri sendiri. Dan dimulai juga adalah bahwa saya layak ngomong ini walaupun nanti tanggapan terserah nanti gitu. Karena namanya tanggapan itu bisa, tanggapan negatif itu udah pasti gitu aja. Jadi saya sih kalau mengatakan ada tanggapan positif, alhamdulillah. Karena kalau yang saya harap pasti tanggapan negatif gitu, karena negatifnya udah pasti gitu. Jadi artinya ketika kita bersedia menerima tanggapan-tanggapan yang negatif, ya berarti oke-oke aja. Nanti dimulai apa yang membuat gemper, apa yang membuat neurotik, apa yang membuat kemudian juga munculnya kemudian grogi gitu ya. Gemper tuh bahasa lain dari grogi saya rasa itu ya. Itu lebih disebabkan karena ada penilaian-penilaian di dalam benak kita. Wah, saya nggak pantas. Nanti gimana kalau orang itu mentertawakan saya? Bagaimana nanti orang melecehkan saya? Jadi cana naon geus loba ririwa di nasirah. Nah, jadi belum apa-apa udah banyak hantu di dalam benak Anda. Jadi penting bagi kita yang ingin menyampaikan sesuatu, kalau ada ririwa atau ada hantu di dalam benak kita, matikan dulu ririwanya. Jadi misalnya gini nih, ada tiba-tiba terpikir mau ngomong, wah nanti kalau ada yang ngetawain gimana? Alhamdulillah ada yang ngetawain. Sule sampai Jumpalitan tuh pengen diketawain, susah. Ini mah belum apa-apa kita udah ngetawain. Saya lebih hebat dari Sule. Mati deh tuh ririwanya. Kemudian wah bagaimana kalau dipukul? Oh Nabi mah lebih dipukul berarti respon. Alhamdulillah tuh dalam teori
berbicara gitu ya, kalau kita mendapatkan respon itu berarti lebih baik dibandingkan tidak ada respon. Nah, jadi apapun ririwa ataupun hantu yang muncul di dalam benak Anda ketika Anda berniat berbicara di muka publik, maka hantu itu harus dibunuh. Nah, ngebunuh hantu itu bisa apa yang ditakutinya itu dianggap sebagai sebuah hal yang bisa Anda tangani atau sebuah hal yang Anda terima. Nah, ketika hantu-hantunya mati, lalu Anda siapkan tuh cara bicaranya kayak gimana. Gimana cara bicaranya supaya menyentuh audiens, gimana cara bicaranya supaya disukai audiens. Bisa jadi Anda barangkali menyamakan dalam beberapa aspek dengan audiens. Nah, dimulai dari menyamakan aspek, kemudian kebutuhan audiens, hobinya audiens. Nah, berangkat dari situ, barulah Anda masuk ke dalam topik yang ingin Anda bicarakan. Demikian Teh Atik. Ya, insya Allah menjawab ya, Teh Atik, untuk pertanyaannya terkait menghancurkan dulu nih persepsi-persepsi atau kekhawatiran-kekhawatiran sebelum kita berbicara kepada orang lain. Izin Kang, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Mbak Khairunisa. Izin bertanya Kang, bagaimana teknik persuasi atau orasi kepada orang yang posisinya di atas kita? Mungkin seperti atasan, ini mungkin karena konteksnya istri ya, suami, dan orang tua agar efektif. Mohon penjelasannya Kang. Yang jelas ada sebuah buku ya, judulnya How to Manage Your Boss. Nah, How to Manage Your Boss itu ilmunya cuma 2 saja ternyata. Setelah saya baca bolak-balik ya, buku itu cuma berbicara 2 hal saja. Jadi kira-kira gini, dalam bahasa Sunda kira-kira kalau diterjemahkan, nah, versi bahasa Sundanya ini adalah versi Haji Hasan Mustafa. Haji Hasan Mustafa itu adalah sastrawan dari Garut gitu yang mendapatkan hadiah nasional ya di zaman Belanda. Dan dia juga adalah orang yang sangat dikenal gitu di zaman Belanda. Nah, dia mengatakan cara mempengaruhi orang yang lebih dari kita adalah bibita kunu dipikabitaeunana sing sieunan kunu dipikasieuna. Nah, terjemahannya, bibita itu berarti bujuklah dia dengan sesuatu yang menarik bagi dia. Sing sieunan, jadi takut-takutilah dia dengan sesuatu yang akan membuatnya cemas atau membuatnya khawatir. Nah, berarti sederhananya, ketahuilah tombol suka atau tombol tidak suka dari orang yang ingin Anda pengaruhi. Nah, jadi mulailah tahu. Jadi misalnya Anda ingin mempengaruhi bos Anda. Nah, ini saya cerita dulu bagaimana nih saya mempengaruhi bos saya. Oh, saya ketahui bos saya, hobinya, keunikan pribadinya, hubungan dia dengan orang lain, apa saja yang dia inginkan dalam hidup, nilai-nilai yang dianggap penting, nah, apa juga yang ditakuti dia. Nah, sehingga saya kalau misalnya menyampaikan sesuatu begini, oh ternyata bagi dia sangat penting tuh mendapatkan pengakuan dari direktur utama. Nah, saya seringkali mengutip tuh, kemarin tuh Dirut mengatakan begini. Dan apabila kita membuat hal gini-gini, kayaknya kita nggak akan begitu disukai oleh Dirut. Walaupun menurut kita ini adalah hal yang barangkali dahsyat. Tetapi untuk apa gitu kalau kita dahsyat, tetapi kita nggak disukai Dirut, bahkan kita dimusuhi Dirut. Nah, kata bos saya benar juga tuh. Jadi apa kalau menurut kamu? Nah, saya udah ngecek nih kepada sekretaris Dirut. Dan dia pernah keceplosan. Yang dia inginkan itu adalah hal-hal kayak gini. Baiknya kita usulkan hal seperti ini. Nah, diusulkanlah oleh si bos saya ini. Wah, ternyata dia disukai Dirut. Nah, kira-kira begitu. Atau tadi, nah berarti kita kan udah tahu tuh apa yang dia sukai, apa yang tidak disukai. Nah, kalau kita bisa tahu kayak gitu, maka masuklah melalui pintu itu. Nah, sehingga insya Allah kita bisa mempengaruhi, sama seorang istri ingin mempengaruhi suaminya. Nah, si istri harus tahu apa yang dipandang penting oleh suaminya, apa yang dipandang barangkali tidak penting oleh suaminya. Apa yang dikhawatirkan oleh suaminya. Nah, penting itu untuk mengetahui, oh, yang dikhawatirkan suami saya itu adalah A, B, C. Nah, berarti saya perlu mengatakan kepada suami saya bahwa saya akan melakukan sesuatu yang akan menghindarkan dia dari kekhawatiran itu. Nah, kalau saya tahu misalnya yang disukai oleh suami saya adalah D, E, F, maka saya perlu melakukan ragam tindakan yang peluangnya akan menekutin D, E, F itu. Cuman itu doang sih sebenarnya ilmunya.
Nah, sederhana, cuman banyak orang nggak mau melakukan hal yang sederhana, maunya yang rumit-rumit gitu. Kalau udah tahu suami senangnya, katakan mohon maaf nih, kalau udah tahu suami itu adalah senangnya peyem sampe, dan dia udah mengotot-ngototan, walaupun ada makanan-makanan yang aneh, ada kebab, ada apa, ada lokcai, ada cuanki, cek aing mah peyem sampe pangeunahna, ya, jangan dibantah. Wah, apalagi pakai dikata-katakan payah akang mah apa namanya enggak ngikutin tren, payah akang mah orang jadul. Nah, kalau Anda pengen minta duit sama suami, kemudian ngomong begitu, ya duitnya dikekepin sama suami kan gitu. Ya, jadi harusnya udah tahu Kang, badai balanya ya. Nah, kebetulan apa namanya tahu tuh di sebelah sana ada peyem sampe, bagus banget peyem sampenya. Gimana Kang? Ya, sok sabaraha yang diinginkan. Ya, nggak banyak-banyak lah, 100.000 aja. Wah, masa cuma 100.000? Nih, 300.000 gitu. Sok beli peyem sampe kabeh kan gitu. Jadi artinya kadang-kadang para tidak sedikit istri itu berbantah-bantahan untuk hal-hal yang nggak perlu gitu dengan suaminya gitu. Akhirnya membuat jengkel suaminya. Nah, akhirnya ya yang diinginkan oleh si istri nggak tercapai karena si suaminya keburu senep gitu. Nah, jadi penting gitu ya untuk menghindari hal-hal senep tadi. Kalau senep, kalau emosi orang udah terguncang, orang yang nggak bisa dipersuasi lagi jadinya. Nah, jadi dalam kasus Anda sama. Udah tahu bos Anda itu misalnya suka laporan yang pendek, Anda bikin laporan yang panjang. Ya otomatis omongan-omongan Anda nggak akan didengar oleh bos Anda. Ya, karena tadi lu aja bikin gua kesel gitu. Nah, jadi penting barangkali kita tahu nih, oh, bos kita senangnya bikin laporan pendek, bikin laporan pendek sampai dia puas. Nah, lama-kelamaan dia trust kepada Anda. Kalau dia trust kepada Anda, mudah bagi Anda untuk meminta apapun kepada bos Anda. Itu dari pengalaman pribadi saya sih selama ini, sehingga karir saya relatif cepat naik lah gitu ya di perusahaan. Jadi kenali keinginan-keinginan bos, kenali keunikan masing-masing bos, delivery apa yang dia inginkan. Insya Allah banyak orang trust kepada Anda. Tentunya saja selama apa yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai luhur yang Anda yakini. Baik, selanjutnya. Baik, siap. Terima kasih banyak Kang atas jawabannya. Ini insya Allah juga menjawab beberapa pertanyaan yang hampir mirip-mirip Kang. Ini terkait bagaimana akhirnya kita perlu mempelajari terlebih dahulu ya karakteristik dari lawan bicara kita ataupun orang yang ingin kita jadi teman berbicara agar setidaknya kita mengetahui ini poin-poin penting gitu ya Kang ya. Nah, harus kita dapatkan dari orang tersebut. Oke, baik Kang, mengingat ini sudah hampir pukul 7, mungkin kita mohon maaf bagi... Biarin, nggak apa-apa. Anda, Kang. Kita sampai pertanyaan ini habis, saya pengen tahu aja nih. Siap Kang. Oke, boleh. Saya jawab dari pertanyaan Bu Siti. Bagaimana bisa mengendalikan emosi, terutama marah yang datang karena hormon, misalnya saat datang bulan, sumbu pendek. Nah, penting bagi Anda, gini ya, nggak semua gini, terutama kaum pria kan nggak paham itu. Anda lagi hormonal itu kalau Anda nggak ngasih tahu, susah. Nah, berarti penting dalam keadaan yang netral, Anda lagi nyaman, kemudian pasangan lagi nyaman, anak-anak Anda lagi nyaman. Anda ngasih tahu gitu loh. Ngasih taunya gini, kita sepakat ya bikin permainan ya. Kalau misalnya permainannya namanya adalah permainan sabar. Nah, permainan sabar itu gini, kalau misalnya ada seseorang yang lagi ini, maka dia cukup memberikan tanda misalnya saja dengan kemudian membuat tanda sarange misalnya saja. Nah, sarange tuh ya, kalau orang-orang sekarang tahu sarange itu ya, sarange atau serangenge itu. Nah, kalau misalnya Bunda pakai gini, artinya kalian adalah jangan mempermasalahkan apapun yang Bunda lakukan, yang Bunda katakan. Nah, jadi jangan mempermasalahkan apapun. Jadi nggak perlu tersinggung, ya biarin aja, anggap aja cuek, anggap aja angin lalu. Nah, jadi perlu begitu. Nah, sehingga orang-orang itu mempunyai kesiapan untuk tidak menanggapi Anda dengan cara tertentu, tetapi menjadi paham, oh dia lagi sarange nih, kira-kira begitu jadinya. Nah, jadi penting juga ada pengkondisian kepada orang-orang sekitar Anda, sehingga mereka menjadi memahami Anda. Sehingga mereka juga menjadi tidak terlalu tidak terlalu terbakar juga gitu oleh stimulus-stimulus yang Anda berikan. Kira-kira begitu. Jadi cara menyiapkan orang menjadi penting. Nah, dengan demikian juga Anda tahu nih bahwa
Kemudian yang kedua, lihat gitu. Stimulus apa yang membuat Anda kemudian gampang terpicu? Kasih tahu tuh pada orang-orang itu. Bisa nggak ya kalau misalnya untuk sementara nih, kalau ada tema-tema ini ada kecenderungannya begini, kecenderungan begini. Lama-kelamaan orang akan jadi paham. Lama-kelamaan pun Anda juga menjadi paham untuk mulai tahan diri ketika ada sebuah stimulus. Sehingga Anda tahu, oh kalau anak udah ngerengek nih, Anda akan sumbu pendek nih. Maka Anda juga tahu, oh anak nih ada tanda-tanda mau rengek. Anda berarti bisa, ketimbang Anda men-time out anak Anda, ada yang men-time out diri Anda. Time out anak Anda ditaruh di satu ruangan tertentu. Kalau ini Andanya yang kemudian meninggalkan anak Anda untuk masuk ke ruangan tertentu. Demikian Ibu Siti. Baik. Insyaallah bisa menjawab ya pertanyaannya. Berikut ada pertanyaan dari Bu Eni. Ini bagaimana cara menghadapi orang yang suka fitnah dan suka memutarbalikkan fakta dan mudah mempengaruhi orang untuk mendiskreditkan orang-orang. Ya otomatis kembali berarti kan di sini adalah perang persuasi kan, perang persuasi. Nah, ingat berarti kalau perang persuasi itu berarti orang yang bersangkutan mampu memanfaatkan ragam cara gitu ya untuk mempengaruhi orang lain. Nah, berarti tinggal Anda analisa gitu. Kemampuan kata-kata Anda dengan kemampuan berkata-kata orang itu mana yang lebih hebat. Kemudian juga daya pengaruhnya yang udah terbentuk mana yang lebih hebat. Nah, kalau Anda udah tahu kayak gitu, Anda lihat gitu peluang Anda untuk head to head dengan dia menang atau kalah gitu ya. Nah, kalau misalnya peluangnya Anda sangat kalah, ya berarti ya ngapain ribut yang seperti itu gitu ya. Nah, tinggal dilihat aja lah apakah memang penting untuk menghadapi fitnah-fitnah orang ini gitu ya, atau lebih baik diabaikan saja seperti anjing menggonggong kapilah berlalu begitu. Jadi lihat dulu ya, kemudian Anda kaji, kemudian Anda lihat juga gitu seberapa penting gitu untuk melakukan konfrontasi dengan orang ini. Kalau memang sedemikian sangat pentingnya melakukan konfrontasi dengan orang ini, ya penting berarti Anda melakukan analisa terhadap kredibilitas Anda sendiri, kredibilitas orang itu, kemampuan persuasi Anda, kemampuan persuasi orang itu, kemudian juga audiens yang dipengaruhi oleh dia dan audiens yang dipengaruhi oleh Anda. Nah, sehingga kalau Anda mau konfrontasi berarti semua aspek Anda benar-benar perhitungkan. Berikutnya Khairunisa. Ini pertanyaan yang tadi Kang, ini Kang. Sama ya, saya rasa udah ya. Bagaimana? Nah, ini pertanyaan dari Bu Emi, bagaimana meningkatkan diri menjadi higher self? Simpelnya ya mulailah dalam bahasanya Al-Ghazali, ya Abu Hamid Al-Ghazali, dinyatakan perlu kita melakukan taholi dan tahali. Taholi itu apa? Taholi itu menyadari keburukan-keburukan yang sudah pernah kita lakukan. Caranya kayak gimana? Ya reflektif saja. Hari kemarin aku keburukan-keburukan apa yang kulakukan kepada diriku? Keburukan apa yang kulakukan kepada pasanganku? Keburukan apa yang kulakukan kepada anak-anakku? Keburukan apa yang kulakukan kepada tetanggaku? Nah, nanti keburukannya dipecah-pecah lagi. Apakah kategorinya keburukan di tahap pikiran, keburukannya di tahap perasaan, keburukannya di tahap ucapan, keburukannya di tahap tindakan. Nah, sehingga ternyata keburukan yang paling saya banyak lakukan itu adalah keburukan jenis A, jenis B, jenis C. Mulailah niat menyetop satu keburukan saja, nggak usah banyak-banyak lah. Anda niatkan mulai sekarang saya akan menyetop keburukan yang ini. Lama kelamaan ketika yang satu keburukan terstop, beberapa keburukan-keburukan yang saudaranya itu juga terstop juga tuh. Nah, itu namanya taholi. Kemudian melakukan yang kedua namanya tahali. Nah, tahali itu apa? Tahali itu adalah melakukan kebaikan. Nah, biar gampang bikin kebaikan, mulai juga sama dengan kayak tadi. Selama ini pasti aku pernah berbuat baik. Coba kebaikan apa sih yang pernah aku lakukan di hari kemarin? Oh, aku melayani suami dengan baik. Aku membuat suamiku yang lagi puyeng kepalanya dengan mencetan gitu ya. Oh, aku ngelihat anakku ngeluh, kemudian aku deketi, aku ajak ngobrol, kemudian anakku kemudian senang kembali. Tulis. Oh, dan ternyata setelah Anda amati tuh banyak kebaikan-kebaikan tertentu yang Anda buat gitu. Oh, kebaikan yang paling sering kulakukan adalah ini. Nah, mulailah mikir, mulailah merencanakan mulai sekarang kayaknya saya itu paling hebat bikin kebaikan itu dalam masalah memberi. Mulailah tingkatkan, persering itu. Nah, satu kebaikan yang terjadi akan mengakibatkan terjadinya kebaikan-kebaikan lain. Nah, sehingga sederhananya rumusnya -1 + 1. Mulai sekarang stop hal yang buruk satu saja. Ya, hal yang terburuk dari Anda tuh apa? Stop aja itu satu. Insya Allah tuh beberapa keburukan Anda juga stop juga.
Kemudian lakukan kebaikan satu saja, tapi diniatin adalah konsisten. Insya Allah ada kebaikan-kebaikan lain juga yang muncul dari situ. Demikian cara untuk meningkatkan higher self. Berikutnya dari Mala. Beberapa orang sangat bersemangat hijrah, kemudian mengajak masyarakat melakukan perbaikan ABC dan seterusnya. Itu pernyataan, bukan pertanyaan. Ada lanjutan lagi nih, Kang. Ada saya bacakan ya, Kang ya. Tapi orang-orang kemudian jadi kabur karena merasa diserang gitu ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang jauh dari nilai Islam. Katakanlah masih suka joget, suka pakaian baju ketat gitu. Dan mereka tidak suka kebiasaannya sehari-hari dikritik. Bagaimana seni berdakwah kepada masyarakat seperti itu? Harus mundur selangkah atau bagaimana, Kang? Ya, yang jelas di dalam ayat-ayat Quran jelas ketika kita berdakwah itu nggak bisa pendekatannya dengan Anda mencerca, mencela gitu ya. Udah jelas itu. Zaman Nabi kan Nabi juga diingatkan gitu. Kalau dakwahlah dengan yang namanya lemah lembut gitu ya, supaya mereka ingin nurut. Jangan berdakwah dengan cara keras sehingga orang menjadi giras. Dalam bahasa Sunda giras itu malah lari, ibarat hewan gitu. Orang itu menjadi diri kehewanannya itu yang muncul. Nah, jadi penting perlahan-lahan gitu ya. Jadi penting perlahan-lahan kepada orang. Jadi nggak bisa tiba-tiba misalnya surga neraka gitu. Selama orang yang bersangkutan belum memiliki kenyamanan dengan Anda, mereka akan menjauhi Anda. Nah, jadi saya sepakat dengan fenomena-fenomena hijrah yang ada selama ini. Tetapi juga penting juga bahwa semangat itu juga diiringi juga dengan tadi memastikan bahwa orang ini totalitas hidupnya juga belajar hijrah. Nah, jadi artinya adalah kalau misalnya sejak kita mengajak orang lain nggak mudah karena misalnya gini ya. Saya dulu pernah pesantren, di pesantren itu belajar fikih 5 mazhab. Ya. Fikih 5 mazhab, termasuk fikih Ja'farinya yang biasanya digunakan oleh kaum Syiah. Ya. Itu kalau kita belajar fikih 5 mazhab itu ya sebuah perilaku bisa saja dinyatakan haram di sini, dianggap makruh di dalam mazhab ini, karena mereka punya dalil dan mereka punya otoritas terhadap sunnah gitu. Nah, sehingga penting bagi kita sendiri kalau mau berdakwah ya, kalau kita mau persuasif itu harus siap di debat orang. Kalau misalnya kita nggak siap di debat orang, apalagi kita nggak siap ini juga jadi eker-ekeran. Nah, eker-ekeran itu juga bukan bagian dari dakwah. Nah, jadi dakwah itu sifatnya mengajak berarti sifatnya mempersuasi berarti adalah mengajak berdasarkan mempertimbangkan sudut pandang audiens, mempertimbangkan keunikan audiens, dan mempertimbangkan juga adalah tahapan-tahapan yang sangat memungkinkan dilakukan perubahan oleh audiens. Contoh begini, ada orang yang mau masuk Islam di zaman Nabi. Apakah orang-orang itu langsung disuruh sholat? Enggak juga gitu. Nabi perlahan-lahan, orang ini paling bahaya dalam dirinya adalah berzina. Dia bilang stop zina. Dari situ dulu gitu. Enggak Nabi langsung suruh sholat, enggak langsung orang itu digebugin kalau sholat, enggak. Nah, kadang-kala kita terlalu ekstrim gitu. Sehingga kadang-kadang kita seakan-akan dakwah kita tuh nggak punya pentahapan. Nah, coba bayangin ini dakwah. Ini ada orang yang udah masuk Islam nih. Kemudian dia orang Baduy. Dia orang Baduy sering kencing di mana-mana. Dan masjid zaman dulu itu kan juga jangan dianggap masjidnya udah pakai marmer segala macam saat ini. Masjid di zaman Nabi ya tanahnya langsung tanah gitu nempel ke tanah. Kemudian juga bukan pakai marmer kepada masjid Nabi Madinah saat ini gitu. Jadi kalau mengartikan hadis, wah dulu ada orang kencing. Dulu tuh ya si orang Arab Badui ini mungkin menganggap bahwa kanan itu adalah bagian dari tanah, ya dia kencingannya di situ, toh menyerap ke bawah gitu. Nah, beberapa sahabat Nabi kan ekstrim juga tuh. Pengen langsung hajar aja si Badui ini, padahal dia kan masih muslim juga. Nabi nggak begitu caranya dakwah. Dia orang Badui, cara berpikirnya simple, nggak ribet-ribet kayak kita. Dan dia belum mendapatkan pemikiran seperti kalian semuanya. Maka apa yang dilakukan oleh baginda Rasul adalah udah ambil air aja, buang. Jadi kadang-kala penting kita menggunakan cara-cara seperti itu. Jadi mempertimbangkan audiens kita siapa. Misalnya gini, ada orang yang suka wayang. Ya nggak usah dimarahin dulu masalah wayangnya. Alhamdulillah dia udah mau masuk Islam. Dia masih suka wayang. Di dalam wayang ada kisah-kisah yang ada kaitannya misalnya saja dengan dewa-dewa. Kita tanya, lu kalau berdoa kepada saya siapa?
Ya kepada Allah tuh, bukan kepada Dewa Agni, ya bukan gitu. Gue juga tahu itu cuma cerita wayang doang gitu kan. Nah, kadang-kala juga pengharaman terhadap apa yang dikerjakan orang itu juga menjadi penting gitu ya bagi kita. Jadi penting kalau kita menyampaikan seperti itu kepada siapa gitu. Nah, kalau kita dakwah artinya mengajak, kalau gara-gara omongan kita orang itu makin menjauh berarti perlu kita keliru gitu dalam hal itu. Maka penting ada analisa target dari audiens kita siapa. Demikian. Baik. Semoga menjawab ya pertanyaan dari Bu Mala untuk pertanyaannya. Bagaimana Kang, kita masih bisa lanjut untuk beberapa pertanyaan lagi Kang? Oke, ini ada Fidel Bustami. Izin bertanya bagaimana pengaruh nafsu ubudiyah, nafsu yang suka mengabdi atau menghamba dalam dakwah Nabi Syuaib. Ya masanya yang diabdinya mengabdi kepada apa? Karena juga ada yang namanya mengabdi kepada Allah, ada mengabdi kepada ilah selain Allah gitu ya. Nah, jadi Nabi Syuaibnya dan kaum yang beriman kepadanya ya berarti kan mengabdi kepada Allah tuh. Tetapi orang-orang ini ilahun hawahu, mengabdi kepada dorongan-dorongan syahwat mereka. Nah, ketika orang itu ilahun hawahu seperti ini, ya tadi sama seperti orang ketika dirinya menjadi nafsul amaroh bisu itu berarti kan amaroh itu jadi perintah kepada keburukan. Nafsul amaroh bisu itu bukan cuma marah, di isinya macam-macam. Marah itu dalam bahasa Indonesia beda dengan amaroh. Amaroh itu artinya perintah kalau dalam bahasa Arab. Dan diri yang memerintahkan terjadinya keburukan. Nah, berarti diri yang memerintahkan keburukan itu ilahnya apa? Ya syahwatnya, ya hawanya, ya dorongan-dorongan dirinya. Nah, berarti itu juga sama juga penghambaan. Berarti sama-sama berarti ubudiyah yang mana gitu. Ubudiyah terhadap ilah yang mana. Berikutnya Soraya Akmarina. Di era global ini banyak sekali orang berlomba-lomba ingin mencari keuntungan tapi dengan jalan yang curang, mengurangi takaran dalam berdagang dan menjadi terbiasa mengurangi hak orang lain. Bagaimana menyampaikan sesuatu hal itu agar orang tersebut menyadari kesalahannya? Ya, kalau di dalam skala makro ada namanya undang-undang. Undang-undang itu kan adalah melindungi orang supaya orang terlindungi dari perilaku-perilaku curang. Undang-undang ITE bahkan beberapa bagian dari Omnibus Law itu kan meliputi banyak undang-undang ya. Nah, banyak undang-undang yang ada di dalam Omnibus Law itu sendiri sebenarnya intinya adalah melindungi orang-orang ini dari peluang kecurangan. Apalagi sekarang misalnya ada uang elektronik, ada crypto money dan segala macam. Nah, kalau Anda nggak paham, belum lagi juga ada investasi online, ada ojol, ya, ada penjol, ya ada pinjaman online. Ya, itu kalau misalnya Anda nggak paham, peluang Anda dirugikan adalah besar. Nah, saya seringkali sulit berdakwah terhadap para pelaku pinjolnya. Yang saya dakwahi adalah ke orang yang akan menjadi target dari pinjol. Kamu ini lihat nih, nah saya suka tunjukin nih orang-orang yang menjadi korban-korban pinjol nih. Lihat kata-katanya, lihat kalimatnya, lihat dipermalukannya. Nah, ya kalau kamu mau seperti itu, apa kamu tega nanti siap nih seperti ini? Saya lebih baik dakwahi orang yang itunya, karena mendakwahi orang yang memberikan pinjaman online itu adalah hal yang makro di luar kompetensi saya. Makro itu berarti negara perlu terlibat di dalam itu. Nah, sehingga ada undang-undang, karena itu ada namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu berkaitan dengan tema-tema itu. Nah, jadi penting bagi kita juga menjadi makhluk yang cerdas gitu di dalam dunia era digital ini. Baik. Oke, kemudian dari Bu Dina hari ini, bagaimana cara memberikan informasi pada orang yang hati dan pikirnya tertutup oleh emosi dan apatis akibat dari kekecewaan yang pernah dialami di masa lampau? Sederhananya, kalau itu adalah saudara Anda, ya berarti sebelum menyampaikan sesuatu, target pertama adalah bahwa orang itu terasa sama Anda. Orang itu akan terasa sama Anda kalau orang itu like sama Anda. Orang itu suka sama Anda kalau Anda seringkali menyelaraskan beberapa aspek dari diri Anda ke beberapa aspek di diri orang itu. Nah, sehingga bahasa lainnya adalah Anda perlu membangun keakraban dengan orang itu. Bahasa kerennya adalah building rapport dengan orang itu. Jadi building rapport itu berarti dimulai dari penyelarasan, kemudian terjadilah kesamaan, terjadilah kemudian juga adalah kesukaan,
terjadilah kepercayaan, dan baru orang itu akan menyimak Anda. Nah, berarti kalau Anda mempunyai keinginan gitu, yang harus babak belur, yang harus berjuang, yang harus sabar adalah orang yang ingin mempengaruhi. Berikutnya, bagaimana mensikapi orang yang selalu menyalahkan kita padahal kita sudah berusaha sebaik mungkin. Pertama, berterima kasih ada orang yang mau menjadi malaikat, raqib dan malaikat atid gitu bagi diri kita, mengerjakan, ya artinya catatan. Alhamdulillah kan ada yang mengawasi tuh, ada yang mencatat, ada yang ngingetin gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, menyalahkan tuh ada dua. Menyalahkan emang benar-benar Anda salah, itu namanya memberitahukan kesalahan Anda. Atau sebenarnya Anda benar, tetapi Anda dikatakan salah. Nah, yang mana nih yang dimaksud? Nah, jadi kalau itu bos Anda, jadi gini, kalau itu bos Anda, penting bagi Anda tahu selera bos Anda. Jadi misalnya, mohon maaf nih, kadang-kadang juga kita seringkali tidak mau bertanya gitu yang lebih banyak. Saya meminta kepada istri saya misalnya, tolong bikinin teh manis. Nah, saya harus sepakat dulu dengan istri saya yang dimaksud dengan manis AC Perugan itu yang kayak gimana. Kalau enggak, ya istri saya bisa bikin manis berdasarkan bukan selera saya. Maka penting di dalam hal-hal yang baru seperti itu, orang nggak tahu standar kita kasih tahu. Nah, tolong bikinin teh manis. Yang saya maksud manis itu kalau menggunakan cangkir yang warna hitam itu, gulanya 2 sendok teh, clear itu. Atau gulanya adalah 2 sendok makan, clear. Nah, sehingga nggak akan terjadi kesalahan. Nah, yang sering kali terjadi orang itu dianggap salah karena kedua belah pihak abstrak. Oke, tolong kerjain laporan yang cepat. Nah, cepat itu berapa lama? 5 menit kah? 10 menit kah? Sejam kah? Nah, tolong bikin laporan yang baik. Baik itu seperti apa? Baik menurut Anda bisa jadi baik berbeda dengan baik menurut bos. Jadi penting menyamakan adalah sebuah kriteria, ya, sehingga kalau Anda seringkali dipersalahkan, penting bagi Anda lebih baik kalau Anda dapat tugas dari seseorang, nanya. Lebih baik digoblokin di awal-awal gitu. Jadi pada waktu saya diberi tugas oleh bos saya, maka yang pertama kali saya tanya kriteria. Saya tolong bikin laporan. Bos, ini laporan seperti ini. Saya jujur saya belum pernah tahu laporan seperti ini. Boleh dikasih tahu contoh laporan terbaik seperti apa? Nah, si bos itu kan kemudian, wah, gua kira lu pintar dalam masalah kayak gini, ternyata lu masih goblok. Ya, karena saya goblok, maka saya ingin belajar dari bos. Kita ya, apa susahnya mengatakan diri goblok? Gitu. Nggak ada masalah gitu. Bukan bagian dari harga diri juga. Nggak kompeten itu bukan bagian dari harga diri gitu. Yang nggak kompeten itu fakta, emang nggak bisa, ya nggak bisa aja. Justru itu karena supaya saya bisa kasih tahu bos, nih laporannya kayak gini. Sebelum saya pergi dari ruangan, apakah kriteria laporan yang baik ini adalah antara ini, benar. Tetapi gue pengen lebih singkat kalimatnya. Kalau ini agak ribet nih, panjang. Tepatnya dikatakan kalimat singkat itu 1 kalimat ya, janganlah. Paling enggak maksimumnya 3 kalimat. Baik bos, kan clear. Jadi saya pada waktu datang ke bos bisa ngasih laporan seperti yang dia inginkan. Nah, banyak orang karena takut dianggap goblok, kamu udah tuh bisa bikin laporan, si bos pada udah nanya tuh, sudah, oke, bikin laporan nih jam 8, siap bos. Besoknya dikirim, wah si bosnya marah, aku kemarin tanya, ternyata kamu goblok banget, nggak tahu. Nah itu kan udah rugi tuh, ya rugi waktu, ya dimarahin pula gitu ya. Ya kesel juga ngerjainnya. Nah seringkali kita menggunakan cara yang kedua dibandingkan cara yang pertama. Jadi kalau kita mau cara profesional, pada waktu ada permintaan orang, saat itu disesuaikan kriterianya. Saat itu dipastikan kriterianya apa. Saya dengan istri saya masalah selera makan ya beda. Istri saya di keluarganya senang makan kecenderungannya rasa asin, ya saya enggak. Ya, jadi pada waktu awal saya tahu, waduh, dia asinnya nih level 5 nih dari 1 sampai 5. Sementara saya cuma level 2. Maka akhirnya kan kita sepakat. Kalau masak di level 2 dulu ya. Oke, nah nanti khusus untuk kamu ya ditinggal nambahin aja garam kan gitu. Nah, karena umumnya orang suka masak itu adalah di level 2. Kira-kira begitu. Jadi artinya ada kesepakatan sehingga orang jadi paham. Nah, jadi kalau kita disalahkan karena memang salah, berterima kasih gitu. Ya kalau kita disalahkan karena kriterianya nggak sesuai, tanya. Cuman itu doang gitu ya kalau kita sebagai anak buah. Oke.
kata Bu Ani, nah cenah jadi orang nu salah nya. Dia to everyone. Pak Asep izin bertanya bagaimana berkomunikasi dengan orang yang mengambil hak kita, mencuri barang kita dan tampak sangat tidak suka. Ya kalau orang itu melakukan pelanggaran hukum ya lapor polisi, simpel aja. Ya gunakan apa namanya aspek-aspek hukum. Lapor polisi kalau memang terbukti orang itu mencuri produk, mencuri barang Anda, hak Anda gitu ya. Yang namanya orang nyuri ya kayak kaum Madian kepada Su'aib, kalau diingetin ya pasti nggak suka. Itu mah biasa. Masa ada orang yang nyuri diingetin suka gitu ya. Aneh malahan. Ya jadi sikap yang wajar orang-orang yang seperti itu kalau diingatkan nggak suka kepada Anda. Tetapi ya hak Anda, apakah Anda mau lapor polisi atau tidak. Jadi kalau Anda menghargai hak-hak Anda berarti penting tuh sarana-sarana hukum Anda gunakan. Demikian. Pak saya ingin bertanya ini dari Meni, bagaimana menghadapi orang yang cara berpikirnya masih kolot, apa-apa merasa benar, dikasih masukan apapun mental. Ya kita juga jangan ngerasa benar sendiri juga. Udah tahu orangnya kolot, ya udah kita berarti tahu nih orang kolot ini sulit mendapatkan pendapat. Ya berarti kita juga tahu bahwa peluang kalimat kita ditolak dia adalah besar. Ya berarti ujung-ujungnya ya belajar maklum terhadap orang-orang seperti itu. Ya. Karena jangan-jangan Anda juga tidak bisa memaksakan gitu. Apalagi kalau Anda tidak dekat dengan orang itu. Apalagi kalau orang itu juga dari awalnya udah a priori terhadap diri Anda. Oke. Pertanyaan terakhir itu Kang dari Bu Martini. Oke, ini ada nih. Ada Bila. Bagaimana mengatasi mertua yang punya banyak kekhawatiran yang tinggi, terlalu banyak ketakutan tentang terjadi hal-hal buruk kepada anak-anak dan cucu-cucunya, padahal anak dan cucunya baik-baik aja. Yang pertama, berterima kasih bahwa mertua Anda mempunyai rasa sayang dalam bentuk kekhawatiran yang tinggi. Kekhawatiran yang tinggi dan terlalu ketakutan itu menunjukkan bahwa dia ada kasih sayang di balik itu. Nah, berarti penting bagi Anda ya, penting bagi Anda berarti belajar mencoba menenangkan mertua Anda. Caranya ya bisa calling mertua Anda. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah kami ini sehat. Nah sekarang gimana mertua Anda nggak khawatir? Nelpon nggak pernah, ngasih kabar nggak pernah, cerita nggak pernah. Ya wajar gitu. Apalagi banyak berita-berita pembunuhan. Ada berita Ade Armando dipukulin orang gitu ya. Bisa jadi mertua Anda, waduh jangan-jangan anak-anak anakku ikut yang ngegebukinnya Ade Armando. Nah kan bisa begitu. Ya. Nah, jadi orang tua yang nonton berita itu kadang-kadang saya suka amat itu orang-orang yang udah tua tuh ya. Kadang-kadang mereka kemudian nontonnya di situ tetapi pikirannya ke anak dan cucunya gitu. Nah, jadi penting bagi kita adalah kasih kabar sesering mungkin sehingga kekhawatiran orang tua itu akan musnah berangkat dari informasi-informasi yang ada di dalam dirinya. Demikian. Jadi biar tuh cucu-cucunya itu untuk nelepon gitu. Demikian saya rasa cukup ya teman-teman. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Ya tadi hampir 200 lebih ya sekarang sudah 163. Terima kasih masih bertahan dan semoga kita semuanya adalah bisa belajar dari iktibar ya, belajar dari kisah Nabi Su'aib ini dan bisa kita meniru akhlak Nabi Su'aib dan kita berkaca dari kelakuannya orang-orang Madian. Karena sifat-sifat orang Madian itu bisa jadi ada di dalam diri kita. Sehingga penting bagi kita adalah untuk berjuang ya supaya diri amarah, bisu yang seperti dimiliki oleh orang-orang Madian ini perlahan-lahan bisa kita kikis dari diri kita. Terima kasih penyelenggara, terima kasih para peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep, terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Baik, mungkin sebelum kita tutup, bisa para peserta untuk mengaktifkan kameranya, kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya Kang ya, izinkan. Ya silakan. Ya, silakan untuk open kameranya dan bagi yang belum mengisikan presensi, mohon untuk mengisikan presensi yang ada di kolom chat dan juga setelah sesi foto akan ada penyampaian door prize. Nah, ini ada door prize nih Kang dari panitia yang akan disampaikan oleh Kak Fitri nantinya. Oke, boleh para peserta, Bapak Ibu, serta rekan-rekan
untuk menyalakan kameranya. Dan nanti mohon bantuannya dari panitia untuk dapat mengcapture momen pagi hari ini. Ya. Silahkan bagi yang masih, kami masih tunggu. Bagi yang ingin menyalakan open kameranya ya. Oke, baik, kita bisa mulai. Mungkin bisa, saya pandu nanti mohon untuk panitia dapat mengcapture gambar dari para peserta yang seger-seger ini Kang. Pagi-pagi seger, masih seger ini. Oke, baik, kita mulai. Untuk ini ada 4 slide. Mohon untuk nanti bisa tetap bertahan dengan gayanya ya. Oke, kita mulai untuk slide pertama. Silahkan. Mungkin kalau mau gaya terbebasnya boleh gitu ya, sarangnya ya Kang ya. Kayak pose sarangnya gitu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Dan yang slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih banyak Kang Asep, terutama untuk materi kita pada hari ini di hari libur. Nuhun Kang Asep. Sami-sami Bu. Dan untuk selanjutnya akan ada pemberian door prize oleh Kak Fitri untuk waktu dan tempat, yang silakan. Baik, baik, terima kasih Kang Asep atau pisan untuk kajiannya pagi hari ini, menyegarkan sekali gitu ya. Insya Allah ini kita di akhir acara akan ada door prize untuk mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu semua di pagi hari ini. Kang punten nih ada sedikit titipan begitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya juga mewakili panitia berterima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Kami dari Biman Foundation begitu bekerja sama dengan Asosiasi Psikologi Islam Indonesia dan Kang Asep. Dan Biman ini sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat atau yayasan yang memang berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial kemanusiaan. Bapak Ibu bisa mengakses kegiatan-kegiatan Biman di biman.or.id. Di sana ada banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, terutama bulan Ramadan ini bisa diikuti. Nah, ini adalah website yang bisa Bapak Ibu akses untuk melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini. Baik, untuk hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan donasi terbaiknya. Untuk memberikan donasi terbaiknya bisa dilakukan melalui rekening BNI atas nama Darneliana Septiani. Terlihat, semoga terlihat di layar, atau melalui e-wallet GoPay. Nah, donasi infak Ramadan ini akan kami salurkan melalui Yayasan Biman untuk kemanusiaan, untuk kegiatan kemanusiaan dan sosial. Baik, selanjutnya saya akan informasikan yang ditunggu-tunggu mungkin ya, rezeki Jumat pagi, mudah-mudahan berkah. Ini ada sedikit apresiasi dari kami. Mohon untuk raise hand untuk yang terpanggil. Yang pertama, door prize kami berikan pada pendaftar pertama yang mengisi, yaitu Bapak Ahmad Sahrul Ulum. Apakah masih ada? Bapak Ahmad Sahrul Ulum masih Bapak hadir? Ahmad Sahrul Ulum. Ini kalau yang nggak hadir, kalau yang tidak ada kita nih, ganti ya. Oh, diganti ya. Oke, alhamdulillah masih ada rezekinya ternyata ya. Ya, untuk yang masih bertahan, Ibu Ratih mungkin masih ada di ruangan ini. Ibu Ratih sudah tidak ada ini, Kak. Ibu Ratih sudah tidak ada, maka hangus kembali. Nanti kita lanjutkan ke yang selanjutnya, yang untuk selalu on cam. Sampai saat ini insya Allah on cam, ini Ibu Fitriani F. Syahrul. Oke, selamat Ibu. Dan saya MC yang dapat. Panitia, door prize-nya nanti bisa diklaim ke Insya Allah, makasih. Jazakallah khairan Biman, Kang Asep.
Kak Fitri untuk Oh iya, nggak bisa ya. ya Kak Fitri termute suaranya. Tadi belum Oh sempat iya, disampaikan. mohon maaf. Ya, selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan bermanfaat walaupun tidak sebegitu banyak begitu ya. Nanti Makasih banyak dihubungi ya. oleh panitia. Baik, Iya. untuk yang selanjutnya ini ada Ibu Atik Setiawati. Apakah masih ada di dalam ruangan? Masya Allah, tadi kami melihat Ibu Atik bertanya dan juga mencatat gitu ya. Luar biasa. Apakah masih ada di dalam ruangan Ibu Atik? Insya Allah masih ada Teh. Alhamdulillah. Masih ada Teh. Ibu Atik nanti bisa menghubungi, nanti insya Allah dihubungi atau bisa menghubungi panitia ya Bu ya. Kemudian yang selanjutnya ada Mbak Khoirunisa. Mbak Khoirunisa sebagai penanya terbaik juga. Apakah masih ada di dalam ruangan ini? Ya, masih hadir. Ini Ada Raisa. Mbak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat Mbak. Kemudian yang terakhir Terima adalah kasih, jazakumullah khairan. yang terakhir adalah Mbak Soraya Akmarina. Mbak Soraya Akmarina, apakah masih ada di dalam ruangan ini? Sepertinya sudah melanjutkan aktivitas, Kak. Oke, bagaimana Dewan Juri nih? Dewan Juri apakah mau diganti? Karena memang aturannya tadi ya yang sampai akhir, maka insya Allah akan kita coba ganti. Bu Mala, adakah? Masih ada di ruangan ini? Namanya masih ada ini, Kak, namanya. Namanya ada mungkin nggak ini ya, tapi insya Allah masih ada ya, Aka ya. Masih ada ini namanya. Jadi yang untuk Mbak Saraya tadi digantikan oleh Ibu Mala. Baik, alhamdulillah door prize-nya sudah dibagikan berupa e-wallet. Nanti mohon menghubungi panitia atau dari panitia jika nanti ada juga yang akan mencoba menghubungi Bapak Ibu semua penerima door prize. Dari kami menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bisa bertemu di kesempatan lain. Untuk Bapak Ibu yang juga mau bergabung, saya bergabung dengan grup yang insya Allah kami akan lanjutkan kajian-kajian psikologi ini, begitu ya. Bisa bergabung di link yang akan dibagikan di chat room. Tuh. Terima kasih sekali lagi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.